Aku sengaja tak memberitahu mertua kalau aku beli rumah baru dan benar saja ketika ia tahu malah berkata, rumah itu harus diganti dengan namaku karena menantu harus berbakti ke mertua terlebih dahulu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kunci itu terasa berat dan dingin di genggamanku. Namun beban di tanganku tak ada apa-apanya dibanding beban yang selama ini menghantui pikiran dan hati kami. 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. 5 tahun berarti 60 kali gajian yang dengan hati-hati kami alokasikan, menyisihkan sebagian demi sebuah mimpi yang kadang terasa mustahil. 5 tahun berarti ribuan keputusan kecil untuk menahan diri, menolak makan di restoran mewah, mengganti liburan keluar kota dengan stay cation, atau bahkan sekadar membeli secangkir kopi kekinian yang harganya setara dengan 10 bata untuk rumah kami. Semua pengorbanan itu terbayar sudah saat aku dan Mas Dian berdiri di depan pintu rumah yang sepenuhnya milik kami, tanpa cicilan bank, tanpa utang pada siapapun. Sebuah pencapaian yang membuat dadaku sesak oleh gelembung-gelembung kebahagiaan yang sulit diungkapkan kata-kata. Kita benar-benar berhasil, ya, Din? Suara Mas Dian bergetar di samping telingaku, tangannya yang kokoh merengkuh bahuku, menarikku lebih dekat ke pelukannya. Aku menengadah, memandang matanya yang berkaca-kaca. Lelaki tegar ini, yang jarang sekali menunjukkan kelemahannya, hari ini membiarkan air mata kebanggaan menggenang di pelupuk matanya. Iya, Mas. Ini semua berkat ketekunan dan kesabaran kita. Bisikku, suaraku serak oleh haru. Jari-jariku menelusuri setiap gerigi kunci, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan ilusi. Rumah ini benar-benar milik kita. Bebas. Dia mengangguk pelan, lalu menatap rumah 2 lantai dengan fasad cat putih dan aksen kayu itu. Ayah dan ibu pasti bangga, gumamnya lirih. Aku meremas tangannya, memahami kerinduan yang tersirat dalam kalimat itu. Tapi, di balik kebahagiaan yang sempurna ini, ada satu bayangan gelap yang mengintai, mengingatkan kami bahwa perjuangan mungkin belum sepenuhnya usai. Mas, ucapku hati-hati, memecah keheningan yang syahdu. Tentang ibumu. Kita tetap pada keputusan awal, kan? Untuk belum memberitahunya. Ekspresi Mas Dian berubah seketika. Senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh kerutan halus di dahinya. Dia menarik napas dalam, sebuah tanda bahwa ini adalah topik yang tidak mudah baginya. Iya, Din. Aku pikir itu yang terbaik untuk sekarang. Dia berbalik menatapku, matanya memohon pengertian. Kamu tahu bagaimana ibu? Begitu dia tahu kita beli rumah, bukan sekadar turun tangan yang dia tawarkan, tapi seluruh kendali. Dia akan mengatur segala sesuatunya, mulai dari penempatan toilet sampai jenis tanaman di taman. Dan yang paling dikhawatirkannya. Aku menyelesaikan kalimatnya, dia akan menuntut agar namanya yang tercantum di sertifikat, dengan alasan bakti. Dia mengangguk, wajahnya muram. Persis. Aku belum siap menghadapi itu. Belum sekarang, di puncak kebahagiaan kita. Aku ingin kita menikmati ini dulu. Hanya kita berdua, tanpa tekanan, tanpa drama. Aku menghela napas, rasa bersalah yang familiar menyelinap ke dalam hati. Tapi, Mas, bukankah ini seperti berbohong? Dia kan ibumu. Suatu hari nanti dia pasti akan tahu, dan kemarahannya mungkin akan lebih besar. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut, mencoba menenangkan. Tapi pikirkan ini. Selama 5 tahun ini, setiap kali ibu tahu kita menabung untuk rumah, dia selalu menyindir bahwa kita tidak akan mampu, atau dia akan meminjamkan uang dengan imbalan hak kepemilikan. Kita berdua bekerja mati-matian, menghindari bantuan yang sebenarnya adalah jerat itu. Aku hanya ingin melindungi apa yang sudah kita perjuangkan dengan susah payah. Hanya untuk sementara waktu. Aku memandangi rumah itu sekali lagi. Bayangan Bu Risma dengan sikapnya yang otoriter dan mulutnya yang tajam seakan melayang di depan mata. Aku teringat betapa dia selalu membuatku merasa tidak cukup baik untuk putranya, bahwa usahaku sebagai istri dan ibu selalu ada celahnya.
Rumah ini adalah bukti bahwa kami, aku dan Mas Dian, bisa mandiri. Dan mungkin, untuk sementara, kami perlu melindungi bukti itu. Baiklah, Mas. Akhirnya aku mengalah, meletakkan kepalaku di bahunya. Kita jaga rahasia ini dulu. Tapi tolong, kita harus punya rencana untuk memberitahunya nanti. Tidak bisa selamanya begini. Janji, bisiknya, mencium keningku. Nanti, ketika waktu yang tepat tiba, aku yang akan menghadapi ibu. Aku berjanji. Kami berdiri berpelukan di depan rumah impian kami, disinari matahari sore yang keemasan. Kunci di tanganku terasa semakin hangat, seakan menyetujui keputusan kami. Kami tahu badai akan datang suatu saat nanti. Tapi untuk saat ini, di ambang pintu kehidupan baru kami, yang ada hanyalah harapan dan janji akan kedamaian. Sebuah rahasia kecil, untuk melindungi kebahagiaan besar yang baru saja kami raih. Mengenal Bu Risma ibarat mempelajari sebuah buku dengan sampul yang elegan namun berisi teks-teks yang penuh dengan tuntutan dan koreksi. Sejak hari pertama pernikahan kami 5 tahun yang lalu, kehadirannya bagai matahari musim kemarau, menghangatkan sesaat, namun lebih sering teriknya menyengat dan membuat segala sesuatu cepat kering kerontang. Kunjungannya ke rumah kontrakan kami yang sederhana di sudut kota itu bukanlah kunjungan biasa. Itu adalah semacam inspeksi kerajaan yang dilakukan secara berkala. Setiap Sabtu sore, tepat pukul 4, bel rumah akan berbunyi dengan pola yang sudah bisa kami tebak. 3 kali berirama, tegas, dan seolah menyeratkan bahwa waktu menunggu sudah berakhir. Hari ini ibu bawa martabak manis spesial, ucapnya suatu kali sambil melangkah masuk, tanpa menunggu diundang. Matanya yang tajam langsung menyapu ruang tamu kami yang sempit, seolah-olah sedang memindai dengan radar bawaan untuk mencari debu atau barang yang tidak pada tempatnya. Tapi kok lantainya masih terlihat kusut, ya? Dinda, kamu harus rajin-rajin pel. Lihat, di sudut sana masih ada noda. Aku, yang berdiri di ambang pintu dapur, hanya bisa menggigit bibir. Iya, Bu. Nanti saya pel lagi. Mas Dian, yang turun dari kamar, mencoba meredakan. Sudah, Bu. Dinda kan juga baru pulang kerja. Lagian ini rumah kontrakan, fasilitasnya memang terbatas. Ya, makanya harus lebih dirawat, sahutnya sambil meletakkan martabak di meja. Kalau tidak dirawat, makin jelek. Kalian kan harus cepat punya rumah sendiri. Dian, kamu kan sudah kerja di perusahaan Bonafit, masa mau ngontrak terus? Itu tidak baik untuk masa depan. Dialog seperti itu adalah makanan mingguan kami. Kritiknya tidak pernah berhenti pada penampilan fisik rumah, tetapi merambah ke segala aspek kehidupan kami. Suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama, tatapannya beralih ke piring nasiku. Dinda, kok makannya sedikit sekali? Nanti anaknya kurus-kurus, katanya, menyisipkan komentar tentang cara mengasuh anak kami, Baim, yang saat itu berusia 3 tahun dan sedang asyik menonton televisi. Baim makannya cukup, Bu. Dia sudah makan sore tadi, jawabku, berusaha tenang. Ah, jangan percaya anak kalau soal makan. Ibu saja dulu menyuapi Dian sampai umur 10 tahun. Lihat, sekarang badannya sehat dan kuat. Dia menepuk punggung Mas Dian yang justru membuatnya tersedak sedikit. Menantu harus bisa masak yang bergizi, jangan cuma yang enak-enak saja. Yang paling membuat napasku sesak adalah ketika dia mulai membahas keuangan. Di sebuah acara keluarga besar, dengan suara lantang dia berkomentar, Dian itu sebenarnya bisa beli rumah sekarang, tapi kan Dinda yang tidak bisa mengatur keuangan. Kerjaannya beli ini itu. Lihat tasnya yang kemarin itu kan merek terkenal. Padahal, tas itu adalah hadiah dari Mas Dian untuk ulang tahunku yang ke-30. Dan itu adalah satu-satunya tas bermerek yang kumiliki dalam 5 tahun terakhir. Aku melihat Mas Dian mengatupkan rahangnya, tapi seperti biasa, dia memilih diam. Itulah pola yang terbentuk. Bu Risma mengkritik, aku berusaha membela diri dengan sopan, dan Mas Dian menghindari konflik dengan diam atau mengalihkan topik. Pulang dari acara keluarga itu, di dalam mobil, akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Mas, kamu harus bicara pada ibumu. Aku tidak bisa terus-terusan disalahkan seperti itu. Dia menghela napas panjang, kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Aku tahu, Din. Tapi kamu tahu bagaimana ibu. Semakin kita lawan,
semakin menjadi-jadi. Aku dari kecil sudah terbiasa dengan ini. Lebih baik diam, nanti juga reda sendiri. Tapi itu tidak adil untukku, Mas. Aku merasa seperti selalu menjadi orang yang salah dalam keluarganya. Aku sudah berusaha keras, bekerja, mengurus rumah, mengasuh Baim. Tapi di mata ibumu, aku never enough. Suaraku mulai meninggi, dan aku melihat matanya yang lelah di kaca spion. Aku minta maaf, Din. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Dia ibuku. Aku tidak ingin menyakiti hatinya. Percakapan itu selalu berakhir dengan cara yang sama. Mas Dian merasa terjepit antara ibunya dan istrinya, dan aku merasa sendiri dalam pertempuran ini. Bayangan Bu Risma tidak hanya hadir setiap Sabtu sore, tetapi telah menjadi hantu yang menghantui hari-hari kami, menciptakan retakan-retakan kecil yang perlahan-lahan melebar dalam hubungan kami. Aku ingat suatu kali, ketika Baim demam tinggi dan aku harus mengambil cuti untuk merawatnya, Bu Risma datang dan berkata, "Wah, Dinda cuti lagi? Kerja kantoran memang begitu, ya? Gampang ambil cuti. Kalau ibu dulu, merawat Dian sakit sambil jualan kue masih bisa." Kala itu, air mataku hampir saja menetes. Namun, kutatap matanya dan kukatakan dengan suara datar, "Baim anak saya, Bu. Saya yang paling tahu bagaimana merawatnya." Dia terkejut, lalu menghela napas dramatis. Sudah, Ibu tidak ikut campur. Nanti kalau salah urus, jangan salahkan Ibu." Setiap interaksi seperti itu meninggalkan luka. Aku mulai memahami bahwa bagi Bu Risma, bakti bukanlah tentang saling menghormati, melainkan tentang kepatuhan mutlak. Dan sebagai menantu perempuan, bebanku terasa 2 kali lipat. Aku tidak hanya harus menjadi istri yang baik bagi anaknya, tetapi juga harus rela menyerahkan kedaulatan atas kehidupan kami padanya. Di balik semua itu, ada seorang perempuan yang sebenarnya kesepian. Aku tahu itu. Suaminya telah meninggal bertahun-tahun lalu, dan Mas Dian adalah satu-satunya anaknya. Tapi kesepian itu tidak lantas membenarkan caranya mengontrol hidup kami. Dan di malam-malam sepi, setelah pertengkaran kecil dengan Mas Dian tentang ibunya, aku sering bertanya-tanya, apakah aku yang terlalu sensitif? Ataukah ini memang sebuah pertempuran yang harus kuhadapi untuk mempertahankan rumah tangga yang kuinginkan? Yang pasti, bayangan Bu Risma adalah alasan utama mengapa kepemilikan rumah baru ini harus menjadi rahasia. Ini bukan hanya tentang fisik sebuah bangunan, tapi tentang kedaulatan. Tentang memiliki ruang di mana kami bisa menjadi diri sendiri, tanpa kritik dan intervensi. Tentang memiliki tempat di mana aku tidak perlu merasa seperti tamu di rumah sendiri. Keputusan untuk merahasiakan pembelian rumah baru dari Bu Risma bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Itu adalah keputusan yang lahir dari pelajaran bertahun-tahun menghadapi intervensi dan kritiknya. Sebuah keputusan defensif untuk melindungi kebahagiaan dan kedamaian yang baru saja kami raih. Maka, dimulailah apa yang kami sebut sebagai misi rahasia. Sebuah operasi terselubung yang membutuhkan koordinasi, kebohongan putih, dan keteguhan hati yang luar biasa. Setiap akhir pekan, ketika telepon Bu Risma berdering dengan nada khusus yang kami setting untuknya, jantungku selalu berdebar kencang. Aku akan menyeringai, berusaha terdengar santai sambil mematikan suara televisi yang sedang menayangkan program properti, sebuah tontonan yang kini menjadi bahan studi kami. "Ibu, lagi apa?" tanyanya suatu Sabtu pagi, suaranya seperti detektif yang sedang memeriksa alibi. Ibu, lagi santai saja di rumah. Baim lagi nonton kartun," jawabku, sambil menutup katalog perabot yang sedang kubaca. Dari seberang, Mas Dian memberiku thumbs up, mencoba meredakan kegelisahanku. "Oh, bagus. Nanti sore ibu mau mampir, bawa gulai ikan mas kesukaan Dian." Dadaku langsung sesak. "Wah, sayang sekali, Bu. Kami rencananya mau jalan-jalan sebentar ke mall. Baim kan butuh sepatu baru." Bohong. Kami sebenarnya sudah janji dengan kontraktor untuk memilih sampel granit. "Jalan-jalan? Lagi? Akhir-akhir ini kalian kok sering sekali jalan-jalan?" gumamnya, curiga. "Dulu kan jarang. Hemat-hemat sedikit, uangnya ditabung untuk beli rumah." Aku hampir tersedak air liur. "Iya, Bu.
Tapi sepatu Baim memang sudah kekecilan. Kami cepat pulang kok. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Dia mulai curiga. Mas. Dia mendekatiku, memeluk pundakku yang tegang. Tenang, Din. Kita harus konsisten. Ingat tujuan kita. Rumah ini untuk kita, bukan untuk ibu. Kita berhak memiliki sesuatu yang sepenuhnya milik kita, tanpa campur tangan siapapun. Perjalanan kami ke lokasi rumah baru selalu penuh dengan rasa was-was. Kami akan memarkir mobil jauh dari lokasi, berjalan kaki sambil memastikan tidak ada kenalan atau, yang lebih buruk, keluarga besar Mas Dian yang kebetulan lewat. Setiap kali ada mobil yang mirip dengan milik sepupunya melintas, kami akan membelakangi jalan atau pura-pura sedang melihat pemandangan. Rasanya seperti mata-mata di film-film. Ya, keluhku suatu kali, sambil menyesap kopi kalengan yang kami bawa. Kami sedang duduk di teras rumah yang masih kosong, menikmati kesendirian yang berharga. Lebih tepatnya seperti buronan, sahut Mas Dian sambil tersenyum getir. Tapi lihatlah, Din. Tangannya menunjuk ruang keluarga yang masih berdebu. Bayangkan di sini akan ada sofa coklat yang kamu idam-idamkan. Di sudut itu, meja makan bundar agar Baim tidak terbentur. Dan di taman belakang, kolam ikan kecil seperti yang selalu kamu impikan. Ucapannya seperti mantra yang menenangkan. Aku membayangkan pagi-pagi duduk di dapur yang cerah, menikmati sarapan tanpa ada komentar bahwa kopiku terlalu pahit atau roti panggangku terlalu gosong. Aku membayangkan Baim berlari-lari di halaman tanpa takut mengganggu tetangga di bawah seperti di apartemen kami yang lama. Itu adalah impian yang layak untuk diperjuangkan, bahkan jika harus melalui jalan berliku seperti ini. Tantangan terbesar adalah ketika Bu Risma benar-benar datang berkunjung ke rumah kontrakan kami yang sesungguhnya. Kami harus memastikan tidak ada secari kertas pun, tidak ada satu bukti apapun yang bisa menggagalkan misi. Brosur properti, nota pembayaran, bahkan kunci cadangan rumah baru, semuanya harus disembunyikan di dalam sebuah kotak sepatu lama di bagian paling atas lemari. "Kok kamar kalian berantakan sekali?" tanya Bu Risma suatu hari. Matanya yang tajam melihat tumpukan kardus yang sengaja kami biarkan untuk membuat rumah terasa masih ditinggali. "Lagi dalam proses beres-beres, Bu," jawab Mas Dian cepat. "Dinda kan lagi pilah-pilah baju Baim yang sudah kekecilan." "Aduh, kalau beres-beres jangan setengah-setengah. Lihat nih, debunya sampai segini tebal." Dia mengusap jari di rak buku dan menunjukkan padaku. "Ibu dulu, sambil ngurus Dian bayi, rumah masih bisa bersih kinclong." Aku hanya bisa mengangguk. Gigitanku mengunyah kata-kata pedas yang ingin kuluapkan. Aku melihat Mas Dian memandangku dengan mata memohon. Dan sekali lagi, aku menelan segala kekesalanku. "Ini semua untuk tujuan yang lebih besar," kataku dalam hati. "Ini untuk masa depan kita." Di malam hari, setelah Bu Risma pergi, kami akan duduk berdua di sofa, lelah secara emosional. Aku lelah harus berbohong terus-terusan. "Mas," aku mengaku, suaraku lirih. "Aku merasa seperti penjahat." "Kita tidak berbohong untuk mencelakakan, Din. Kita hanya menunda kebenaran sampai waktunya tepat." Dia membelaku, meski suaranya juga terdengar tidak yakin. "Begitu rumah sudah selesai sepenuhnya, begitu kita sudah pindah dan semua sudah beres, aku yang akan menghadapi ibu. Aku janji." Tapi di balik semua ketegangan dan kebohongan ini, ada sebuah keintiman baru yang terbentuk antara kami berdua. Kami seperti dua sekutu dalam sebuah perang rahasia. Setiap kali kami berhasil melewati satu inspeksi tanpa ketahuan, kami akan bertepuk tangan diam-diam. Setiap kali kami memilih warna cat atau model pintu bersama-sama, rasanya seperti kami memperkuat ikatan kami. Rumah baru ini tidak hanya dibangun dari bata dan semen, tetapi juga dari rahasia-rahasia kecil yang hanya kami berdua yang tahu. Misi rahasia ini mengajarkan kami satu hal. Terkadang, melindungi kedamaian rumah tangga membutuhkan pengorbanan. Bahkan jika pengorbanan itu adalah kejujuran pada orang yang seharusnya paling dekat dengan keluarga. Dan dalam diam-diam, kami berdua berharap bahwa suatu hari nanti, ketika rahasia ini akhirnya terungkap, Bu Risma akan bisa memahami bahwa semua ini dilakukan bukan untuk menjauhinya, tetapi untuk memberi napas bagi keluarga kecil kami untuk tumbuh dengan caranya sendiri. Hari yang kami nantikan akhirnya tiba dengan langkah yang tenang namun pasti.
Matahari pagi menembus jendela kamar kosong yang masih berbau cat dan kayu baru, menari-nari di atas lantai keramik yang mengilap. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang masih sunyi, menatap bayangan sendiri yang terpantul di kaca jendela yang masih berselaput lapisan pelindung. 5 tahun. 5 tahun perjalanan penuh perhitungan, pengorbanan, dan kerinduan akan sebuah tempat yang bisa kami sebut sebagai milik kami sepenuhnya, tanpa ada embel-embel, kontrakan, atau milik orang tua. Hari ini, semua jerih payah itu terbayar lunas. Selamat pagi, pemilik rumah, suara Mas Dian yang hangat menyapa dari belakang. Tangannya melingkari pinggangku, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya menembus bajuku. Dia menaruh dagunya di pundakku. Akhirnya, ya, kita berdiri di sini, di rumah kita sendiri. Aku memutar badan, menghadapnya. Matanya berbinar. Ada kebanggaan dan kelegaan yang dalam di sana. Aku masih tidak percaya, Mas. Rasanya seperti mimpi. Jari-jariku meraih tangannya, memastikan bahwa ini nyata. Rumah kita, benar-benar milik kita. Benar-benar milik kita, dia mengulangi, seolah-olah kata-kata itu sendiri adalah mantra ajaib. Tanpa cicilan ban, tanpa utang pada siapapun. Murni keringat kita berdua. Kami berkeliling rumah yang masih kosong, langkah kami bergema di ruangan yang lapang. Setiap sudut punya cerita. Di sudut dapur, kami berhenti. Disinilah nanti kamu akan membuat kopi pagi untukku, kata Mas Dian sambil tersenyum. Dan disinilah nanti kamu akan mengeluh bahwa kopinya terlalu pahit, balasku, menyenggol lengannya lembut. Dia tertawa. Tidak akan. Kopi buatanmu apapun rasanya akan tetap enak, karena diminum di rumah kita sendiri. Kami memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Bukan pesta besar dengan tenda dan ratusan tamu, melainkan pertemuan intim dengan 5 sahabat terdekat yang telah menyaksikan perjuangan kami dari dekat. Tidak ada keluarga, terutama Bu Risma. Keputusan ini terasa pahit di lidah, tapi kami yakin ini perlu. Kami butuh momen ini untuk kami sendiri dulu, sebelum badai datang. Sore itu, rumah yang biasanya sepi dipenuhi tawa dan obrolan. Santi, sahabat karibku sejak kuliah, memelukku erat. Akhirnya, Din, rumahnya cantik sekali. Luar biasa, kalian berhasil. Berhasil menyembunyikannya seperti agen rahasia. Maksudmu? Sahutku sambil tertawa getir. Tapi ini perlu, kok, bisiknya. Aku tahu bagaimana sikap Bu Risma. Nikmati dulu momen ini. Di tengah pesta kecil kami, Baim, anak kami, berlari-larian di lantai licin dengan riang. Rumah besar. Ibu, aku suka, teriaknya, wajahnya berseri-seri. Melihatnya bahagia di ruang yang lapang, bisa berlari bebas tanpa kami harus terus-menerus mengingatkannya untuk tidak berisik karena takut mengganggu tetangga di bawah, membuat air mataku hampir menetes. Ini salah satu alasan terbesar kami membeli rumah ini, untuk memberinya ruang untuk tumbuh. Untuk kita, seru Mas Dian, mengangkat gelas jusnya. Untuk perjuangan kita selama ini, untuk kesabaran Dinda yang luar biasa, dan untuk masa depan yang lebih baik di rumah ini. Bersulang, sahut kami semua, gelas-gelas bertemu dengan dentingan yang meriah. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Baim sudah tertidur lelap di kamarnya yang baru, aku dan Mas Dian duduk di tangga depan, menatap bintang-bintang yang berkerlip di langit gelap. Udara malam terasa segar, dan kesunyian di sekitar kami terasa damai, berbeda dengan kesunyian di rumah kontrakan yang selalu terasa sempit dan pengap. Kau tahu, Din, kata Mas Dian dengan suara rendah, hari ini adalah salah satu hari terbahagia dalam hidupku. Bukan hanya karena kita punya rumah, tapi karena kita berhasil mewujudkannya bersama-sama, sebagai tim. Aku mencondongkan tubuhku ke bahunya. Aku juga, Mas. Tapi, aku masih merasa sedikit bersalah. Ibu tidak tahu. Dia masih berpikir kita tinggal di kontrakan yang sempit itu. Dia menghela napas. Aku tahu. Tapi lihatlah Baim tadi. Lihat betapa bahagianya dia bisa berlari-lari. Lihat betapa tenangnya wajahmu malam ini. Tidak seperti biasanya setiap kali ibu berkunjung. Kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Din. Kita pantas memiliki ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya.
Mari, aku ingin menunjukkan sesuatu. Dia menuntunku ke sebuah ruang kosong di lantai 2, sebuah ruang yang menghadap ke taman belakang. Ini nanti akan menjadi ruang baca MU. Di sini akan ada rak buku dari lantai sampai langit-langit, sebuah kursi malas yang nyaman, dan meja kecil untuk tempat kopimu. Di jendela ini, kau bisa duduk dan menatap bintang sambil menulis. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah menyangka dia ingat impianku yang sekecil itu, memiliki ruang baca sendiri. Kamu ingat. Tentu saja aku ingat, katanya, menatapku lembut. Kau pikir selama ini aku hanya diam? Aku memperhatikan setiap hal kecil yang kau impikan. Dan sekarang, kita punya ruang untuk mewujudkannya. Di bawah cahaya bulan yang temaram, di ruang kosong yang suatu hari nanti akan menjadi tempatku melarikan diri, kami berdiri berpelukan. Rumah ini bukan hanya sekadar struktur fisik. Dia adalah simbol dari segala impian, perjuangan, dan cinta kami. Dia adalah janji bahwa kami mampu membangun kehidupan yang kami inginkan, dengan syarat dan ketentuan kami sendiri. Malam itu, kami tidur di kasur yang masih beralaskan lantai, beralaskan selimut piknik. Tidak ada bantal yang nyaman, tidak ada AC yang menyala, tapi itu adalah tidur terlelap yang pernah kami alami dalam 5 tahun terakhir. Karena kami tidur di rumah kami sendiri, dengan hati yang ringan dan penuh syukur, siap menghadapi hari esok dan segala konsekuensi yang mungkin datang, termasuk rahasia besar yang suatu hari harus terbongkar. Kebahagiaan yang kami rasakan di rumah baru bagaikan gelembung sabun yang indah, transparan, berwarna-warni, namun sangat rapuh. Kami berusaha mati-matian untuk menjaganya, membatasi interaksi dengan dunia luar, terutama dengan Bu Risma. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada api yang tak berasap. Rahasia sebesar ini mustahil bisa tersimpan selamanya. Kebocoran itu datang dari arah yang tak terduga. Suatu Selasa pagi, aku sedang asyik merapikan taman depan ketika melihat Bu Lastri, tetangga lama kami di komplek perumahan kontrakan, berjalan mendekat dengan ekspresi penuh keheranan. "Dinda, ini, kamu di sini?" tanyanya, matanya menyapu rumah kami yang masih terlihat baru. "Kok bisa?" Jantungku langsung berdebar kencang. "Ibu Lastri, kami baru pindah, Bu." "Wah, selamat ya. Rumahnya bagus sekali." Matanya berbinar. "Tapi kok tidak bilang-bilang? Kemarin saya ketemu Bu Risma di pasar. Dia cerita kalian masih di kontrakan itu. Katanya lagi cari rumah tapi belum ketemu." Darahku serasa membeku. "Ibu, ketemu ibu mertua saya?" "Iya, kebetulan ketemu di tukang sayur. Saya pikir dia sudah tahu." Saya bilang, "Wah, pasti senangnya Bu Risma, anaknya sudah punya rumah bagus." Mukanya langsung berubah. Kayaknya dia tidak tahu. Aku menarik napas dalam, berusaha tenang. Kami memang belum sempat memberitahu beliau. Masih ingin menata dulu semuanya. "Oh, pantesan," ucap Bu Lastri dengan polosnya. "Ya sudah, tidak usah dibesar-besarkan. Nanti juga dia tahu sendiri. Oke, Dinda, saya permisi dulu ya. Sukses selalu." Setelah Bu Lastri pergi, kakiku terasa lemas. Aku langsung menelepon Mas Dian yang sedang bekerja. "Mas, ada masalah," kataku, suaraku bergetar. "Bu Lastri dari komplek lama tadi kesini. Dia cerita kalau dia sudah bilang ke ibumu tentang rumah kita." Diam sejenak di seberang sana. "Apa? Kapan?" Katanya kemarin di pasar. Dan dari reaksinya, ibumu marah karena tidak tahu. "Aduh," desah Mas Dian. "Baik, jangan panik. Saya pulang cepat. Kita harus siap-siap." Benar saja, belum sampai 1 jam kemudian, telepon rumah berdering. Aku tahu siapa itu sebelum mengangkatnya. Hanya 1 orang yang menelepon ke nomor rumah baru kami. "Dinda," suara Bu Risma dingin dan tajam seperti pisau. "Ini di mana? Kok suara gema?" "Saya di rumah, Bu." "Rumah? Rumah yang mana? Yang kontrakan itu? Kok terdengar luas sekali?" Aku menelan ludah. "Tidak, Bu. Kami sudah pindah." "Diam," bentaknya. "Kalian pindah? Kapan?
Kenapa tidak memberitahu ibu? Kami. Jangan banyak bacot. Suruh Dian telepon saya sekarang juga. Telepon ditutup dengan kasar. Aku berdiri terpaku, tangan masih menggenggam gagang telepon yang kini berdengung kosong. Rasanya seperti ditampar. Semua rencana kami, semua persiapan mental untuk memberitahunya dengan cara yang baik, hancur berantakan oleh sebuah kebetulan yang malang. Ketika Mas Dian pulang, wajahnya pucat. Ibu sudah telepon saya juga. Dia marah besar. Kata-katanya pedas sekali. Apa yang dia bilang? Tanyaku, sudah bisa membayangkan. Dia bilang kita tidak tahu terima kasih, menyembunyikan hal besar seperti ini, seolah-olah kita malu padanya. Dia bilang, sebagai menantu, kau seharusnya yang paling mendorong untuk memberitahunya. Dia merasa dikhianati. Kami duduk di sofa, suasana muram. Jadi bagaimana sekarang, Mas? Apa kita harus ke rumahnya? Jelaskan semuanya. Dia menggeleng, wajahnya lelah. Dia bilang tidak mau melihat kita dulu. Dia butuh waktu untuk memproses pengkhianatan ini, katanya. Aduh, kenapa harus begini akhirnya? Aku meraih tangannya. Ini bukan salah kita, Mas. Kita punya alasan kuat. Dan kebocoran ini adalah kecelakaan. Iya, tapi ibu tidak akan melihatnya seperti itu. Baginya, ini adalah bukti bahwa kita sengaja mengucilkannya. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Setiap dering telepon membuat kami melompat. Setiap suara mobil di luar membuat jantung kami berdebar. Khawatir itu adalah Bu Risma yang datang untuk konfrontasi langsung. Kita harus hadapi ini bersama, Din, kata Mas Dian dalam kegelapan. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku yang akan bicara padanya ketika dia sudah cukup tenang. Tapi kamu selalu diam ketika dia mulai meninggikan suara. Mas, kataku, tidak bisa menahan diri. Aku khawatir kamu akan kembali menyerah pada semua tuntutannya. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya determinasi di matanya. Tidak kali ini, Din. Ini tentang rumah kita, tentang keluarga kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu, merusak apa yang sudah kita bangun dengan susah payah. Kebocoran kecil itu telah memicu krisis yang kami takuti. Tapi anehnya, di balik semua kecemasan ini, ada sebuah ketegasan baru yang lahir antara kami. Kami seperti dua prajurit yang tahu pertempuran besar akan datang, dan kami harus siap berhadapan muka dengan kenyataan yang selama ini kami hindari. Gelembung kebahagiaan kami mungkin telah pecah, tapi fondasi hubungan kami justru terasa semakin kokoh. Kami tahu, badai yang akan datang ini akan menguji segala sesuatu, tetapi kami juga yakin, kami akan menghadapinya bersama. 5 hari telah berlalu sejak telepon berisi kemarahan itu, dan selama itu pula kami hidup dalam ketegangan yang mencekik. Setiap kali bel rumah berbunyi, jantungku serasa melompat ke kerongkongan. Setiap dering telepon membuatku tegang. Suasana rumah yang semula penuh kebahagiaan kini dipenuhi kecemasan yang nyaris bisa dirabat. Bahkan Baim yang polos mulai bertanya, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu selalu melompat kalau ada bunyikan bel?" Hari Sabtu sore itu, langit mendung menggelapkan suasana. Aku sedang membantu Baim menyelesaikan PR-nya di meja makan ketika sebuah taksi berwarna biru berhenti persis di depan pagar rumah kami. Dari balik tirai jendela, aku melihat sosok yang sangat familiar itu turun dari mobil. Tegap, dengan tas tangan digenggam erat, dan wajah yang dikerutkan dalam ekspresi kemarahan yang tak tersembunyi. Bu Risma. Baim, cepat ke kamar atas, perintahku dengan suara terburu-buru pada anakku. Bawa buku-bukumu, belajar di sana dulu. Tapi sudah terlambat. Bel rumah berbunyi dengan nada panjang dan penuh tuntutan. Persis seperti yang kuingat dari rumah kontrakan kami dulu. 3 kali berirama, tanda bahwa ratu telah tiba dan menuntut untuk dilayani. Dengan kaki sedikit gemetar, aku membuka pintu. "Ibu," sambutku, berusaha tersenyum. Dia melangkah masuk tanpa menatapku, bagaikan angin puyuh yang masuk ke ruang tamu kami. Matanya yang tajam langsung menyapu setiap sudut ruangan, seolah-olah sedang menghitung setiap sentimeter yang kami miliki tanpa izinnya. "Jadi ini," ucapnya dengan suara rendah yang bergetar, "rumah yang kalian sembunyikan dari aku." Tangannya menunjuk ke lantai marmer.
Ini marmer Italia. Ya? Mahal sekali pastinya. Tidak, Bu, marmer lokal. Tapi kualitasnya. Diam, potongnya dengan kasar. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Dia berjalan ke ruang keluarga, jarinya menelusuri dinding yang baru saja selesai dicat. Warna yang berani sekali. Biru muda. Siapa yang pilih? Pasti kamu. Ya. Dian tidak akan berani memilih warna cerah seperti ini. Aku hanya bisa mengikuti dari belakang, merasa seperti tahanan yang sedang diawasi oleh sipirnya. Dia masuk ke dapur, membuka lemari-lemari, memeriksa kualitas furnitur yang baru saja terpasang. Kompor induksi? Wah, mewah sekali. Freezer 2 pintu? Kalian benar-benar tidak memedulikan pengeluaran, ya? Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti silet yang menyayat kulit. Bu, kami membeli semuanya dengan uang kami sendiri, kataku, berusaha membela diri. Uang kalian? Dia menertawakanku. Uang anakku. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih penting daripada kemewahan seperti ini. Tiba-tiba, Baim yang mendengar keributan dari atas turun dengan wajah penuh ketakutan. Nenek. Ucapnya lemah. Wajah Bu Risma melunak sesaat. Baim, sayang, kemarilah ke nenek. Tapi Baim justru berlari dan memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di balik rokku. Tindakan polos anakku itu sepertinya justru membuatnya semakin marah. Lihat, bahkan anakku sendiri diajari untuk takut padaku, hardiknya. Ibu, tidak ada yang mengajari Baim untuk takut pada ibu. Dia hanya... Diam, teriaknya, kali ini dengan suara yang menggelegar. Aku sudah muak dengan pembelaanmu. Di mana Dian? Panggil suamimu sekarang. Sebagaimana sudah diduga, Mas Dian memilih momen itu untuk pulang dari membeli beberapa kebutuhan rumah. Wajahnya pucat ketika melihat ibunya berdiri di tengah ruang keluarga dengan ekspresi yang bisa membekukan lava. Ibu, sambutnya dengan hati-hati. Jangan ibu-ibu aku, sergah Bu Risma. Kau berani menyembunyikan rumah sebesar ini dariku? Berani sekali kau, anakku sendiri. Kami tidak bermaksud menyembunyikan, Ibu. Kami hanya apa? Hanya tidak menganggapku penting? Hanya berpikir aku tidak layak tahu? Atau hanya menunggu sampai aku mati saja baru kalian berani menunjukkan rumah mewah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur deras, menusuk-nusuk tanpa ampun. Aku melihat Mas Dian mengatupkan rahangnya, sebuah tanda bahwa dia sedang berusaha menahan emosi. Tidak ada maksud seperti itu, Ibu, jawabnya dengan tenang yang dipaksakan. Kami hanya ingin semuanya sudah rapi dulu sebelum mengundang Ibu. Rapi? Bu Risma tertawa sinis. Sudah sebulan kalian tinggal di sini menurut Bu Lastri. Sebulan? Apa yang tidak rapi? Apakah kalian butuh 1 bulan untuk membereskan rumah? Atau 1 bulan untuk memberanikan diri menghadapiku? Dia berjalan mendekati Mas Dian, menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Aku membesarkanmu sendiri setelah ayahmu meninggal. Bekerja keras untuk menyekolahkanmu. Dan inilah balasannya? Kau dan istrimu bersekongkol mengucilkanku. Ibu, itu tidak benar, bantah Mas Dian, suaranya mulai meninggi. Kami tidak mengucilkan Ibu. Kami hanya butuh ruang. Ruang? Ruang? Teriak Bu Risma, wajahnya merah padam. Untuk apa ruang? Untuk menikmati kemewahan kalian berdua saja? Untuk bersenang-senang sementara ibumu tinggal di kontrakan sempit. Klimaks dari semua ini terjadi ketika dia berbalik menatapku, matanya menyala-nyala. Kau yang meracuni pikiran anakku. Sebelum menikahimu, Dian tidak pernah berani bersikap seperti ini. Aku menarik napas dalam. Ini sudah keterlaluan. Ibu, tolong jangan libatkan saya dalam. Aku tidak bicara denganmu, bentaknya, menunjuk telunjuknya ke arahku. Lalu dia berpaling kembali ke Mas Dian. Dengar baik-baik, nak, rumah ini, rumah mewah yang kalian beli dengan uang hasil kerja keras kalian, harus diganti dengan namaku. Sebagai anak dan menantu, terutama Dinda, kalian harus berbakti kepadaku terlebih dahulu sebelum memikirkan kemewahan untuk diri sendiri.
Suasana mendadak hening. Pernyataan itu menggantung di udara bagaikan pedang tajam. Aku memandang Mas Dian, menunggu reaksinya. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu kembali pucat. "Ibu," katanya dengan suara yang anehnya sangat tenang. "Ibu tidak serius, kan?" "Sangat serius," jawab Bu Risma tanpa ragu. "Ini adalah kewajiban kalian. Bakti nyata, bukan sekadar kata-kata." Aku tidak bisa lagi diam. "Maaf, Bu. Itu tidak mungkin." Dia berbalik padaku, matanya membelalak. "Apa? Berani kau menolakku?" "Ya, saya menolak," kataku. Suaraku kini tegas dan jelas. "Rumah ini adalah hasil jerih payah kami. Setiap bata, setiap senti, dibayar dengan keringat kami sendiri. Kami tidak akan menyerahkannya pada siapapun." Dia terkesima, seolah tidak percaya dengan keberanianku. Kemudian, wajahnya berubah menjadi ekspresi dingin yang menakutkan. "Baik, kalau begitu, kalian akan menyesal. Kalian akan melihat apa akibatnya tidak berbakti pada orang tua." Dengan langkah tegas, dia berjalan ke pintu, lalu berhenti sebentar. "Ingat kata-kataku hari ini. Kalian akan datang sendiri padaku, memohon-mohon, dan saat itu terjadi, syaratnya akan lebih berat daripada hari ini." Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang memekakan. Baim mulai menangis. Aku memeluknya erat, sementara Mas Dian berdiri terpaku, menatap pintu yang telah tertutup. Wajahnya dipenuhi campuran rasa bersalah, kemarahan, dan keputusasaan. Badai yang kami takuti akhirnya datang. Dan seperti yang diperkirakan, kekuatannya lebih dahsyat dari yang bisa kami bayangkan. Keheningan yang tersisa setelah kepergian Bu Risma terasa padat dan menyiksa. Udara di ruang keluarga seakan membeku, membekap kami dalam gelembung trauma yang baru saja terjadi. Baim masih terisak-isak dalam pelukanku, tubuh mungilnya gemetar ketakutan. Aku menatap Mas Dian yang masih berdiri membelakangi kami, bahunya naik turun mengikuti napas yang berat dan tidak teratur. Dia tidak mungkin serius, gumam Mas Dian akhirnya, suaranya serak. "Tentang rumah, tentang mengganti nama." Aku menghela napas, menenangkan Baim dengan usapan lembut di punggungnya. "Kamu dengar sendiri, Mas. Dia sangat serius." Dia berbalik, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari tadi pagi. "Tapi, ini gila. Rumah kita. Hasil jerih payah kita bertahun-tahun. Dengan alasan apa?" "Dengan alasan bakti, Mas," jawabku, mencoba menahan getar di suaraku. Menurutnya, itu adalah kewajiban mutlak. Kita harus mendahulukan dia sebelum memikirkan kenyamanan kita sendiri. Mas Dian mendekat dan pelan-pelan meraih Baim dari pelukanku. "Sayang, ayah antar ke kamar ya. Tidur sebentar." Setelah Baim tertidur kelelahan, dia kembali ke ruang keluarga dan menjatuhkan diri di sofa. Kepalanya tertunduk dalam kedua telapak tangan. "Aku tidak percaya," desisnya dari balik tangannya. "Aku tahu ibu bisa keras kepala. Tapi, menuntut rumah kita? Ini sudah melampaui batas. Aku sudah bilang dari dulu, Mas. Ibumu tidak pernah melihat kita sebagai keluarga yang mandiri. Baginya, kita adalah perpanjangan tangannya, yang harus selalu patuh dan menuruti semua keinginannya." Dia mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Tapi bagaimana mungkin dia berpikir kita akan menyerahkan begitu saja? Setelah semua yang kita lalui? Setelah semua pengorbanan? Karena bagi dia, pengorbanan kita tidak ada artinya dibanding pengorbanannya. Jawabku, duduk di sampingnya. Dia adalah korban dari pola pikir yang melihat anak sebagai investasi. Sekarang, dia merasa sudah waktunya untuk menagih hasil. Teleponnya berdering. Dari ekspresionnya, aku tahu siapa itu. Dia mengangkatnya dengan enggan. "Ibu." Suara Bu Risma dari seberang begitu keras hingga aku bisa mendengarnya. "Sudah sadar kalian? Sudah pikir matang?" "Ibu, kita tidak bisa bicara seperti ini. Mari kita tenang dulu." "Tenang? Aku sudah terlalu tenang selama ini sampai kalian berani mengkhianatiku," teriaknya. "Ini ultimatumku, Dian. Dengarkan baik-baik. Kalian punya waktu 1 minggu.
1 minggu untuk memproses semua dokumen, mengganti nama sertifikat rumah itu atas namaku. Atau apa, Ibu? Tanya Mas Dian, suaranya mulai tegas. Atau jangan harap kalian akan diakui sebagai keluarga lagi. Aku akan pastikan semua keluarga besar tahu kalian adalah anak durhaka. Paman-pamanmu, bibimu, bahkan kakek nenek di kampung akan tahu betapa egoisnya kalian. Dan ingat, aku masih punya akses ke data-datamu. Nak, jangan paksa ibu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Aku bisa melihat tubuh Mas Dian menegang. Ibu mengancam kami. Bukan ancaman, peringatan. Bakti adalah kewajiban mutlak. Kalian pilih, rumah itu, atau nama baik kalian di mata seluruh keluarga. Sebelum Mas Dian bisa membalas, telepon sudah ditutup. Dia melemparkan ponselnya ke sofa dengan gerakan frustrasi. Ini gila. Dia benar-benar gila. Aku mendekat dan memegang tangannya yang dingin. Dengarkan, Mas. Ini sudah bukan tentang rumah lagi. Ini tentang kedaulatan kita sebagai keluarga. Jika kita menyerah sekarang, kita akan menjadi budaknya selamanya. Setiap keputusan kita, setiap harta yang kita peroleh, akan menjadi miliknya. Tapi dia tidak bluff, Din. Dia akan benar-benar melakukannya. Aku kenal ibu. Dia akan menghubungi semua orang, menjelek-jelekan kita, terutama kamu. Matanya penuh kekhawatiran. Kamu yang akan menjadi kambing hitamnya. Biarkan saja, kataku, meski hatiku juga cemas. Kebenaran akan terbuktikan sendiri. Yang penting kita bersatu. Kita harus teguh pada keputusan kita. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu, membahas segala kemungkinan. Kami membuat daftar keluarga besar yang mungkin akan dihubungi Bu Risma dan menyiapkan penjelasan singkat yang sama untuk menghindari perbedaan cerita. Kami juga memutuskan untuk sementara waktu tidak aktif di media sosial untuk menghindari komentar-komentar yang tidak perlu. Kita seperti sedang mempersiapkan perang, gumam Mas Dian pahit. Karena memang ini perang, Mas, jawabku. Perang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Saat kami akhirnya beranjak tidur, ada keputusasaan yang tergantung di udara, tapi juga ada determinasi baru. Ultimatum Bu Risma bukannya membuat kami takut, justru semakin mengokohkan tekad kami. Dia telah melewati batas dengan mengancam akan menghancurkan reputasi kami, dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Sebelum mematikan lampu, Mas Dian memandangku dengan serius. Aku tidak akan menyerahkan rumah ini, Din. Aku berjanji. Biar apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Pelukan kami malam itu terasa berbeda, lebih erat, lebih penuh arti. Kami bukan lagi sekedar suami istri yang sedang mempertahankan properti, tapi dua sekutu yang berjuang untuk kemandirian dan harga diri. Ultimatum itu telah mengubah segalanya, dan kami tahu, pertempuran baru saja dimulai. Ultimatum Bu Risma bagai pedang Damocles yang menggantung di atas kepala kami. 7 hari. Hanya 7 hari untuk memutuskan nasib rumah dan masa depan kami. Namun, anehnya, ketakutan yang semula mencekam justru berubah menjadi sebuah kejelasan yang dingin. Kami telah mencapai titik di mana kami tidak bisa lagi mundur. Hari pertama setelah ultimatum diisi dengan keheningan yang tegang. Telepon rumah berdering beberapa kali, selalu dengan nomor yang sama. Kami tidak mengangkatnya. Setiap deringan terasa seperti pukulan gong yang menghitung mundur waktu kami. Pada hari kedua, pesan singkat mulai berdatangan ke telepon Mas Dian. Dian, ibu tunggu kabar baikmu. Jangan buat ibu kecewa lagi. Ingat, keluarga adalah segalanya. Jangan hancurkan nama baik keluargamu hanya karena egoismu. Dinda sudah meracuni pikiranmu. Sebagai anak soleh, kembalilah ke jalan yang benar. Mas Dian membacakan pesan-pesan itu dengan suara datar. Wajahnya semakin keruh dengan setiap kata. Dia benar-benar tidak akan menyerah, gumamnya. Apa kita harus memblokir nomornya? Tanyaku. Dia menggeleng. Tidak. Kita harus tahu apa yang dia rencanakan. Lebih baik musuh yang kita kenal daripada yang tidak. Hari ketiga, badai benar-benar mulai. Telepon pertama dari keluarga besar datang dari Paman Heru, adik almarhum ayah Mas Dian. Dian,
Saya dengar dari ibumu kalian sudah punya rumah baru. Tapi kok malah disembunyikan? Katanya juga kalian tidak mau menghormati ibumu. Suara Paman Heru terdengar kecewa. Paman, ini bukan seperti yang ibu ceritakan, jawab Mas Dian, mencoba bersikap tenang. Kami tidak menyembunyikan rumah. Kami hanya ingin membereskan semuanya dulu sebelum mengundang keluarga. Tapi menurut ibumu, kalian menolak ketika diminta untuk berbakti? Itu benar. Mas Dian menarik napas dalam. Paman, ibu meminta kami untuk menyerahkan sertifikat rumah atas namanya. Itu yang kami tolak. Rumah ini hasil jerih payah kami sendiri. Diam sejenak di seberang sana. Memangnya kenapa kalau atas nama ibumu? Kan tetap untuk kalian juga? Dia kan sudah tua. Masa kalian tidak bisa mengalah? Percakapan itu berakhir dengan nada tidak puas dari kedua belah pihak. Itu baru permulaan. Sepanjang hari, telepon terus berderet. Dari bibi, sepupu, bahkan tanteku yang jauh yang someho mendengar kabar itu. Kok bisa-bisanya sampai jadi gosip keluarga besar? Keluhku lelah setelah menghadapi telepon dari seorang sepupu yang menyindir tentang anak modern yang lupa diri. Sepertinya ibu tidak main-main dengan ancamannya, kata Mas Dian muram. Hari keempat adalah hari di mana kesabaran kami benar-benar diuji. Bu Risma muncul kembali di depan rumah kami. Kali ini dengan membawa serta seorang notaris yang ternyata adalah teman SMA-nya. Dian, Dinda, keluar, teriaknya dari balik pagar. Ibu bawa notaris untuk memproses berkas. Dengan hati berdebar, kami keluar. Ibu, maksudnya apa ini? Tanya Mas Dian. Saya tidak mau buang waktu. Karena kalian terlalu lambat, saya urus sendiri. Notaris ini akan membantu proses balik nama. Sang notaris, pria parubaya dengan wajah malu-malu, mengangguk pada kami. Ibu Risma bilang ada proses hibah dari anak ke orang tua. Apa? Tidak, kataku spontan. Tidak ada hibah. Kami tidak setuju. Bu Risma memandangku dengan mata penuh kebencian. Kamu jangan ikut campur. Ini urusanku dengan anakku. Bu, saya minta maaf, kata notaris itu dengan sopan. Jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, proses hibah tidak bisa dilakukan. Tapi ini kewajiban mereka, bantah Bu Risma, suaranya mulai meninggi. Ini adalah bentuk bakti. Sang notaris hanya bisa menggeleng. Hukum tidak mengatur bakti dalam bentuk penyerahan properti, Bu. Setelah notaris pergi dengan permintaan maaf, Bu Risma berdiri di depan kami, gemetar karena kemarahan. Kalian berdua, kalian benar-benar membuatku malu. Ibu, cukup, kata Mas Dian tiba-tiba, suaranya menggelegar untuk pertama kalinya. Cukup. Kami sudah dewasa. Kami punya hak untuk menentukan hidup kami sendiri. Rumah ini milik kami, dan akan tetap milik kami. Bu Risma terkesima. Matanya membelalak. Kamu berani membentak ibumu. Ini bukan membentak, Ibu. Ini memberitahu. Kami menghormati ibu, tapi kami tidak akan menyerahkan kedaulatan kami. Titik. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata Bu Risma. Dia seperti tidak mengenali anaknya sendiri. Jadi itu pilihan akhir kalian. Ya, Ibu, jawabku. Berdiri di samping Mas Dian. Kami tidak akan menyerahkan rumah ini. Dia memandangi kami bergantian, lalu mengeluarkan ancaman terakhirnya. Baik, kalau begitu, jangan harap kalian akan diakui sebagai keluarga lagi. Mulai hari ini, aku tidak punya anak. Dan kamu, tatapnya padaku, tidak lebih dari perempuan yang merusak keluarga kami. Dia berbalik dan pergi dengan langkah goyah, meninggalkan kami dengan perasaan campur aduk, lega, sedih, tapi juga bebas. Malam itu, kami duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Aku tidak percaya kita berani melakukan itu, bisik Mas Dian, tangannya menggenggam tanganku erat. Kita tidak punya pilihan lain, Mas. Ini untuk masa depan kita, untuk Baim. Tapi dia ibuku, Din. Melihat dia pergi seperti itu, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang tercabik. Aku memeluknya. Aku tahu. Tapi terkadang, cinta yang sehat harus memiliki batas. Kalau tidak, itu akan menjadi racun.
Pemberontakan kecil kami mungkin telah mengakibatkan pecahnya hubungan dengan Bu Risma, tapi itu juga telah memulihkan sesuatu yang hampir hilang dalam pernikahan kami, rasa saling percaya dan dukungan tanpa syarat. Kami telah berdiri bersama melawan badai, dan kami selamat. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar merasa seperti partner yang setara, dalam suka dan duka. Dampak dari penolakan kami terhadap ultimatum Bu Risma mulai terasa bagai gelombang pasang yang perlahan-lahan menggerus pantai. Kekecewaannya yang membara dengan cepat berubah menjadi balas dendam yang sistematis dan tak kenal ampun. Kami telah mengambil pendirian, dan sekarang kami harus menghadapi konsekuensinya. Pukulan pertama datang melalui media sosial. Pagi setelah konfrontasi terakhir, aku membuka Facebook dan langsung disambut oleh status Bu Risma yang tidak menyebut nama tapi sangat transparan maksudnya. Sedih sekali punya anak satu-satunya yang tega mengkhianati ibunya sendiri. Sudah disembunyikan punya rumah mewah, ditawari tinggal bersama pun ditolak. Apa dosa ibu sampai harus diperlakukan seperti ini? Doakan saja semoga mereka sadar sebelum terlambat. Status itu telah mendapat puluhan komentar simpatik dari teman-teman dan keluarganya. Aku membaca beberapa di antaranya dengan perasaan mual. Sabarlah, Bu. Anak zaman sekarang memang sudah lain. Semoga diberi hidayah, Bu Risma. Ibu sudah berbuat yang terbaik. Kasihan ibu, sudah janda dan ditinggal satu-satunya anak. Harusnya mereka malu. Tanganku gemetar memegang ponsel. Mas, lihat ini, kataku pada Mas Dian yang sedang menyiapkan sarapan. Dia membacanya dengan wajah semakin keruh. Aku tidak percaya dia melakukan ini, mengumbar aib keluarga ke publik. Ini baru awal, bisikku pesimis. Benar saja. Siangnya, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Tante Maya, bibinya Mas Dian yang biasanya cukup rasional. Dinda, aku dengar dari Risma kalian punya masalah. Benarkah kalian tidak mengizinkannya tinggal di rumah baru kalian? Suara Tante Maya terdengar kecewa. Tante, itu tidak benar, jawabku, berusaha tenang. Kami tidak pernah melarang ibu tinggal bersama kami. Yang terjadi adalah ibu meminta agar rumah ini sepenuhnya diserahkan atas namanya, dan kami menolak. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kalian mengizinkannya tinggal bersama? Dia kan sudah tua, sendirian. Sebagai menantu, kamu harusnya lebih pengertian. Percakapan itu berakhir dengan nada tidak memuaskan dari kedua belah pihak. Aku merasa seperti berputar-putar dalam pusaran gosip yang sudah terlanjur dipercaya. Pukulan berikutnya lebih menyakitkan. Seorang teman dekatku, Sari, mengirimi pesan singkat. Din, aku dengar dari temanku yang kenal dengan sepupunya Mas Dian bahwa kamu dituduh memisahkan Mas Dian dari keluarganya. Katanya kamu yang melarang mereka ketemu? Apa benar? Aku menatap pesan itu, merasa seperti ditampar. Dia tidak hanya menyebar pada keluarga, tapi juga pada lingkaran pertemanan kita, kataku pada Mas Dian yang terlihat semakin stres. Kita harus melakukan sesuatu, katanya dengan suara tegang. Aku akan telepon Paman Heru lagi, jelaskan situasi sebenarnya. Tapi upayanya sia-sia. Paman Heru sudah terlanjur percaya pada versi Bu Risma. Dian, ibumu sudah cerita kalau Dinda yang melarang kamu berhubungan dengan keluarga. Kamu harus tegas sebagai suami, jangan sampai diatur istri. Mas Dian menutup telepon dengan wajah pucat. Mereka semua sudah dihasutnya. Dia memutar fakta seolah-olah kau yang menjadi biang kerok semua ini. Tekanan semakin menjadi ketika pada hari kelima, Bu Risma menggunakan kartu terakhirnya, kakek nenek Mas Dian di kampung. Telepon dari neneknya yang sudah sepuh membuat Mas Dian benar-benar hancur. Nak, kenapa kamu perlakukan ibumu seperti itu? Suara neneknya yang lemah namun penuh kekecewaan. Dia ibumu, Dian, yang melahirkan dan membesarkan kamu. Apakah segitu berharganya rumah itu sampai kamu rela mengorbankan ibumu sendiri? Nek, bukan seperti itu ceritanya, bantah Mas Dian dengan suara serak. Ibu mau kami serahkan rumah ini sepenuhnya padanya. Bukan sekadar tinggal bersama. Ah, masa? Risma bilang cuma mau tinggal bersama tapi kamu dan istrimu tidak mengizinkan. Itu tidak benar, Nek. Tapi keraguan sudah tertanam. Neneknya mengakhiri telepon dengan nada sedih.
Kakek dan aku sangat kecewa. Dian, kami tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Setelah telepon itu, Mas Dian locked himself di kamar selama hampir 2 jam. Aku bisa mendengar suara isakannya yang tertahan dari balik pintu. Ini adalah pukulan terberat baginya, kehilangan kepercayaan dari kakek nenek yang sangat dikasihinya. Ketika dia akhirnya keluar, matanya bengkak dan merah. Aku tidak menyangka dia akan segitita, katanya, suaranya hancur. Menghancurkan reputasi kita di depan semua orang yang kita sayangi. Aku tahu ini menyakitkan, Mas, kataku, memeluknya erat. Tapi kita harus tetap pada kebenaran. Suatu saat mereka akan tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Tapi sampai kapan, Din? Sampai berapa banyak hubungan keluarga yang harus hancur karena ini? Aku tidak punya jawaban untuk itu. Yang aku tahu, kami tidak bisa menyerah sekarang. Menyerah berarti mengakui bahwa semua tuduhan itu benar. Dan itu akan menjadi pengkhianatan terhadap diri kami sendiri. Malam itu, kami duduk di ruang keluarga yang terasa sunyi. Baim sudah tertidur, tidak menyadari badai yang sedang menerpa keluarganya. Kita harus punya strategi, kata Mas Dian akhirnya, suaranya lebih tenang namun penuh tekad. Aku akan buat pesan broadcast yang menjelaskan versi kita, dengan sopan dan jelas. Akan kukirim ke semua keluarga besar. Apakah itu tidak akan terlihat seperti kita yang memulai perang? Mungkin. Tapi lebih baik mereka mendengar versi kita daripada hanya mendengar versi ibu. Pesan itu dikirim malam itu juga, sebuah penjelasan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi, tanpa menyalahkan siapa-siapa, hanya menyampaikan fakta bahwa kami tidak pernah melarang Bu Risma tinggal bersama, tapi menolak menyerahkan kepemilikan rumah. Responsnya beragam. Beberapa anggota keluarga mulai memahami posisi kami. Beberapa lainnya malah semakin marah, menganggap kami tidak tahu diri karena membocorkan aib keluarga. Tapi setidaknya, sekarang ada 2 sisi cerita yang beredar. Dan bagi kami, itu sudah merupakan kemenangan kecil. Kami mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kami, tapi kami bisa memastikan bahwa kebenaran tidak sepenuhnya terkubur. Balas dendam Bu Risma telah menguji setiap sendi hubungan kami, baik sebagai suami istri maupun sebagai individu. Tapi anehnya, justru dalam menghadapi badai ini, kami menemukan kekuatan yang tidak kami sadari sebelumnya. Kami belajar bahwa terkadang, bertahan pada kebenaran adalah pertempuran yang sepi dan menyendiri. Tapi selama kami berdiri bersama, kami akan tetap kuat. Tekanan yang datang bertubi-tubi mulai menunjukkan dampaknya yang paling berbahaya. Retakan dalam hubungan kami. Setelah minggu-minggu menghadapi gosip keluarga, pesan-pesan menyakitkan, dan isolasi sosial, ketegangan itu akhirnya menemukan celah untuk meracuni dinamika terdekat kami, hubungan suami istri. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu pagi, aku secara tidak sengaja menumpukan kopi di atas dokumen penting Mas Dian yang akan dibawa ke kantor. Dinda, hati-hati. Ini laporan untuk meeting penting. Hardiknya dengan suara yang lebih kasar dari biasanya. Maaf, Mas. Aku tidak sengaja, kataku, segera mengelap tumpahan itu. Kamu akhir-akhir ini kok selalu ceroboh? Sudah berkali-kali aku bilang, dokumen kantor jangan ditaruh sembarangan. Aku terkejut dengan reaksinya. Biasanya dia akan bersikap lebih sabar. Aku bilang maaf. Lagian kamu juga yang naruh di meja makan, bukan di tas kerjamu. Dia mendesah panjang, wajahnya memerah. Jangan menyalahkanku. Ini kan akibat kamu yang tidak hati-hati. Pertengkaran kecil itu berakhir dengan dia pergi ke kantor tanpa sarapan, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk, kesal, terluka, dan khawatir. Beberapa hari kemudian, kami mendapat undangan pernikahan dari sepupu Mas Dian. Biasanya, acara keluarga seperti ini akan kami hadiri dengan riang. Tapi sekarang, aku tidak mau pergi, kataku tegas saat Mas Dian menunjukkan undangan itu. Aku tidak tahan harus menghadapi tatapan menghakimi atau omongan sindiran dari keluargamu. Tapi ini acara keluarga, Din. Kalau kita tidak datang, mereka akan berpikir kita yang sombong, seperti yang dituduhkan ibu. Biarkan mereka berpikir apa saja. Aku lelah harus terus membela diri. Mas, setiap kunjungan keluarga seperti pergi medan perang.
Dia duduk di depanku, wajahnya lelah. Aku mengerti perasaanmu. Tapi kita tidak bisa menghindar selamanya. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak bersalah. Tidak bersalah? Suaraku mulai meninggi. Menurut mereka kita sudah bersalah. Mas? Tidak peduli berapa kali kita jelaskan. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya menjadi bulan-bulanan. Menjadi menantu perusak keluarga. Aku tidak mengerti. Teriaknya tiba-tiba, berdiri dari kursinya. Aku yang mendapat telepon setiap hari dari keluarga yang menuduh aku anak durhaka. Aku yang harus mendengar nenekku sendiri berkata aku telah membuatnya malu. Kamu pikir ini mudah bagiku? Tapi kamu yang punya keluarga seperti ini. Kamu yang seharusnya bisa mengendalikan ibumu dari awal. Kalimat itu meluncur tanpa ku kendalikan. Aku segera menyesal, tapi sudah terlambat. Wajahnya berubah, terluka. Jadi sekarang ini salahku? Salahku punya ibu yang seperti itu. Suaranya rendah dan bergetar. Bukan maksudku. Tidak, kamu benar. Potongnya dengan pedih. Ini salahku. Salahku karena tidak bisa menjadi suami yang tegas. Salahku karena membiarkan ini berlarut-larut. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Malam itu kami tidur dengan membelakangi satu sama lain untuk pertama kalinya sejak menikah. Jarak beberapa sentimeter di tempat tidur terasa seperti jurang yang dalam. Keesokan harinya, Baim yang biasanya ceria menjadi pendiam. Saat aku menjemputnya dari sekolah, gurunya menceritakan bahwa dia bertengkar dengan temannya. Katanya Baim bilang orang tuanya sering berteriak-teriak di rumah. Kata bu guru dengan wajah prihatin. Dadaku sesak. Kami sedang melalui masa sulit, Bu Guru. Tapi terima kasih sudah memberitahu. Di mobil, kutanyai Baim. Sayang, kenapa bertengkar dengan teman? Dia menunduk. Randy bilang orang tuanya tidak pernah berantem. Aku bilang bohong, semua orang tua pasti pernah berantem. Terus dia bilang aku pembohong. Aku menarik napas dalam. Baim, ibu dan ayah memang sedang ada masalah. Tapi itu bukan salah Baim. Kami masih menyayangi Baim, dan kami masih menyayangi satu sama lain. Tapi kenapa harus berteriak? Seram, bisiknya. Pertanyaan polosnya menyentakku. Kami telah membiarkan konflik ini mempengaruhi anak kami. Saat Mas Dian pulang, ku ceritakan apa yang terjadi. Dia terdiam lama, lalu duduk di sampingku. Kita tidak boleh seperti ini, Din. Ibu sudah merenggut kedamaian kita di luar. Jangan biarkan dia merenggut kedamaian kita di dalam rumah ini. Aku tahu, kataku, menahan isakan. Tapi aku lelah, Mas. Aku lelah merasa seperti selalu disalahkan. Aku lelah harus terus berjuang sendirian. Dengar, aku mungkin tidak selalu menunjukkan, tapi aku selalu di sisimu, katanya, memegang tanganku. Aku hanya terbiasa menghindari konflik dengan ibu. Tapi aku sadar sekarang, dengan menghindari konflik dengannya, aku justru menciptakan konflik denganmu. Kita butuh bantuan, Mas. Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dia mengangguk pelan. Setuju. Bagaimana kalau kita cari konselor pernikahan? Atau setidaknya, kita luangkan waktu untuk berbicara tanpa emosi, seperti dulu. Malam itu, setelah Baim tertidur, kami duduk di teras dengan secangkir teh. Kami membuat perjanjian. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata menyakitkan, dan yang paling penting, tidak ada yang pergi meninggalkan percakapan sebelum masalah selesai. Mulai dari mana? Tanyanya lembut. Dari perasaan kita. Jawabku. Aku merasa sendirian dalam pertempuran ini. Seperti kamu lebih memilih untuk tidak membuat ibumu marah daripada membelaku. Dia mengangguk. Menerima kritik itu. Aku minta maaf. Aku terbiasa menghadapi ibu dengan diam. Karena itulah satu-satunya cara yang ku ketahui untuk bertahan hidup sejak kecil. Tapi ini tidak fair bagimu. Aku butuh kamu lebih tegas, Mas. Tidak harus dengan marah, tapi dengan tegas menyatakan bahwa kita adalah tim. Bahwa keputusan ini adalah keputusan kita berdua. Aku berjanji akan berusaha, katanya. Dan kamu? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih didukung? Tegaskan pada keluargamu bahwa ini adalah keputusan kita berdua.
Jangan biarkan mereka menyalahkanku sendirian. Percakapan itu berlangsung hingga larut malam. Kami membongkar semua kekesalan, ketakutan, dan kekecewaan yang selama ini kami pendam. Ada air mata, tapi juga ada pelukan. Ada luka yang terbuka, tapi juga ada niat untuk menyembuhkan. Ketika kami akhirnya kembali ke kamar, jarak di tempat tidur sudah tidak ada lagi. Kami tidur berpelukan, seperti dulu lagi. Retakan itu belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya kami sudah mulai menambalnya. Kami sadar bahwa musuh terbesar bukanlah Bu Risma atau keluarga besar, tapi keputusasaan yang bisa merayap masuk dan merusak dari dalam. Keesokan paginya, Baim melihat kami sarapan bersama dengan wajah cerah. "Ibu, Ayah, kalian tidak marahan lagi?" tanyanya penuh harap. Mas Dian mengusap kepala anak kami. "Ibu dan Ayah masih ada masalah, tapi kami akan menyelesaikannya bersama. Yang penting, kami selalu menyayangi Baim." Senyum yang kembali menghiasi wajah Baim adalah pengingat terbaik bahwa beberapa pertempuran memang perlu diperjuangkan, terutama pertempuran untuk menjaga keutuhan keluarga kecil kami sendiri. Layar ponselku seakan menyala dengan api kemarahan yang tak kunjung padam. Setelah serangan melalui telepon dan pesan pribadi, Bu Risma kini meningkatkan eskalasinya ke ranah yang lebih publik dan menyakitkan, media sosial. Seolah tak puas hanya dengan menyebar gosip di kalangan terbatas, dia kini memilih panggung yang lebih luas untuk memainkan drama yang menjadikan kami sebagai antagonisnya. Pagi itu, saat sedang menikmati secangkir kopi di teras, notifikasi Facebookku berderet tak henti. Seorang teman kuliah dulu mengirim pesan, "Din, ada sesuatu yang ingin kutanyakan," disertai screenshot status Bu Risma. Jantungku berdebar kencang saat membukanya. Hari ini hati seorang ibu kembali terluka. Dibuatkan harapan palsu oleh anak dan menantu sendiri. Sudah kubilang, jangan hanya cinta duniawi yang dikejar. Bakti pada orang tua itu kewajiban, bukan pilihan. Tapi mereka lebih memilih rumah mewah daripada berbakti. Doakan saja semoga hati mereka dilunakkan. Status itu disertai foto Bu Risma yang terlihat sedih, duduk sendiri di bangku taman. Sudah ada 45 komentar dan 72 reaksi. Sebagian besar adalah ungkapan simpati dan dukungan untuknya. Tanganku gemetar. "Mas, kamu lihat ini?" Panggilku pada suamiku yang sedang bersiap ke kantor. Dia mendekat dan membaca dengan wajah yang semakin pucat. "Tidak, dia tidak akan berhenti, ya." Komentar-komentar di bawah status itu seperti pisau yang menyayat-nyayat. "Sabarlah, Bu. Doa ibu pasti dikabulkan Tuhan. Anak zaman sekarang memang sudah hilang rasa hormatnya. Semoga diberi hidayah. Kasihan ibu sudah sepuh harus mengalami ini. Rumah mewah tapi hati kering. Sedih lihatnya." Yang paling menyakitkan, beberapa teman kantor Mas Dian bahkan ikut berkomentar mendukung Bu Risma, tanpa tahu cerita sebenarnya. "Aku tidak tahan, Mas," bisikku, air mata mulai menetes. "Dia menghancurkan reputasi kita di depan semua orang." "Tenang, Din," katanya, meski suaranya juga bergetar. "Kita tidak boleh bereaksi emosional." Tapi serangan tidak berhenti di situ. Siangnya, Bu Risma memposting lagi. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya dipisahkan dari keluarganya? Sekarang bahkan tidak diizinkan bertemu dengan kakek neneknya sendiri. Sedihnya ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah kebohongan yang terang-terangan. Kami tidak pernah melarang siapapun bertemu dengan Baim. Justru kami yang dihindari oleh keluarga besar. Teleponku berdering. Ini kali dari ibuku sendiri. "Dinda, ada apa sebenarnya dengan mertuamu? Tadi ada temanku yang kirim screenshot statusnya. Katanya kamu melarang Dian bertemu dengan keluarganya." "Bukan begitu, Bu," protesku, hampir menangis. "Dia yang menyebar kebohongan. Kami tidak pernah melarang siapapun." "Tapi kenapa sampai dia melakukan ini? Pasti ada sebabnya. Apa kamu tidak bisa lebih mengalah saja? Kasihan dia kan sudah tua." Percakapan dengan ibuku sendiri yang seharusnya membelaku justru berakhir dengan nada menyalahkan. Rasanya dunia seperti berputar. Jika ibuku sendiri meragukanku, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya? Sore harinya, Mas Dian pulang dengan wajah muram.
Beberapa kolega kantor menanyakan tentang status ibuku. Ada yang kasihan, ada yang menatapku dengan tatapan aneh. Apa kita harus membela diri? Membuat status penjelasan? Tanyaku putus asa. Tidak, jawabnya tegas. Kalau kita bereaksi, kita hanya akan memberi dia lebih banyak bahan. Biarkan saja. Orang yang mengenal kita dengan baik akan tahu mana yang benar. Tapi diam ternyata bukan jawaban. Malam itu, Bu Risma memposting lagi. Diam itu tanda setuju. Karena tidak bisa membantah kebenaran, akhirnya memilih untuk membungkam. Tapi kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Suatu hari nanti semuanya akan terbuka. Aku menatap layar ponsel, merasa tidak berdaya. Apapun yang kami lakukan, baik bereaksi maupun diam, selalu dijadikan senjata untuk menyerang kami. Mas, aku tidak kuat. Akuku akhirnya menyerah pada air mata yang selama ini kutahan. Setiap kali buka media sosial, yang kulihat hanya hinaan dan tuduhan. Aku merasa seperti penjahat padahal kita tidak melakukan kesalahan. Dia memelukku erat. Aku tahu, sayang. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi ingat, kita tahu kebenarannya. Rumah ini adalah hasil kerja keras kita, dan kita berhak mempertahankannya. Tapi sampai kapan kita harus menghadapi ini? Aku lelah, Mas. Sangat lelah. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk sementara waktu nonaktifkan akun media sosial kami. Tapi langkah ini pun dijadikan bahan olok-olok oleh Bu Risma. Malunya sampai harus sembunyikan diri. Tapi menyakiti hati ibu tidak bisa disembunyikan selamanya. Yang mengejutkan, justru dari sanalah datangnya pertolongan. Seorang sepupu Mas Dian yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Bu Risma, mungkin cukup sudah. Keluarga seharusnya menyelesaikan masalah secara privat, bukan di media sosial. Semua pihak pasti punya versi cerita masing-masing. Komentar itu seperti oase di padang pasir. Untuk pertama kalinya, ada suara rasional yang berani menantang narasi Bu Risma. Beberapa teman kami juga mulai berani membela di inbox, meski tidak berani berkomentar terbuka. Lihat, Din, kata Mas Dian sambil menunjukkan pesan-pesan dukungan yang mulai berdatangan. Masih ada yang percaya pada kita. Masih ada yang melihat kebenarannya. Tapi kerusakan sudah terlanjur dilakukan. Beberapa pertemanan menjadi renggang. Undangan arisan dari beberapa kelompok berteman tiba-tiba berhenti datang. Aku bisa merasakan bagaimana orang-orang mulai menjaga jarak, seolah-olah kami adalah keluarga bermasalah yang perlu dihindari. Puncaknya adalah ketika kepala sekolah Baim memanggilku. Bu Dinda, saya dengar ada sedikit masalah keluarga. Baim akhir-akhir ini sering murung di kelas. Apakah ada yang bisa kami bantu? Rasa malu yang dalam menyergapku. Konflik ini sudah merembet sampai mempengaruhi kehidupan sekolah anak kami. Terima kasih, Bu Guru. Kami sedang melalui masa sulit, tapi kami akan berusaha memperbaiki situasi. Pulang dari sekolah, aku menangis di mobil. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana bersosialisasi telah berubah menjadi senjata pemusnah massal yang menghancurkan reputasi, pertemanan, dan kedamaian keluarga kami. Malam itu, kami duduk bersama Baim. Sayang, ibu dan ayah minta maaf kalau akhir-akhir ini keadaan di rumah kurang menyenangkan, kata Mas Dian pada putra kami. Baim memandangi kami dengan mata polos. Kata teman-teman, nenek bilang ibu dan ayah jahat. Itu benar. Dadaku seperti diiris-iris. Tidak, sayang. Nenek sedang marah, tapi itu tidak berarti ibu dan ayah jahat. Kadang-kadang orang dewasa juga punya masalah yang sulit diselesaikan. Tapi aku sedih kalau nenek bilang begitu. Keluhnya, kami memeluknya erat. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Sayang. Yang penting kita tahu di hati kita bahwa kita berusaha melakukan yang terbaik. Serangan di media sosial mungkin telah melukai kami, tapi justru di titik terendah ini kami menemukan keteguhan baru. Kami belajar bahwa reputasi memang penting, tapi yang lebih penting adalah menjaga integritas dan kebenaran. Kami mungkin kehilangan beberapa pertemanan, tapi kami masih memiliki satu sama lain. Dan yang terpenting, kami masih memiliki rumah ini, simbol perjuangan dan kemandirian kami.
Tidak ada status Facebook atau komentar pedas yang bisa merenggutnya dari kami. 3 bulan telah berlalu sejak konflik memuncak dengan Bu Risma. Kami perlahan-lahan mulai membangun kembali kehidupan kami, belajar hidup dengan luka-luka yang ditinggalkan oleh perang media sosial dan isolasi sosial. Kami telah menerima bahwa beberapa hubungan keluarga mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya, dan kami berusaha berdamai dengan itu. Suatu Senin sore yang tenang, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan enggan, masih trauma dengan telepon-telepon menyakitkan sebelumnya. Halo, Dinda, ini Ibu. Suara Bu Risma di seberang sana terdengar berbeda, lebih kecil, hampir seperti orang yang ketakutan. Aku membeku. Ibu, ada apa? Bisa Ibu bicara dengan Dian? Suaranya gemetar. Dengan perasaan was-was, kupanggil Mas Dian yang sedang bermain dengan Baim di taman belakang. Telepon untukmu. Dari ibumu. Wajahnya langsung berkerut. Apalagi dia mau? Aku tidak tahu. Tapi suaranya aneh. Dia mengambil telepon dengan sikap skeptis. Ibu, ada apa? Diam sejenak sambil mendengarkan. Apa? Kapan? Kenapa tidak bilang-bilang? Ya, baik. Kami akan ke sana. Saat dia menutup telepon, wajahnya tampak bingung. Pemilik rumah kontrakan ibu memberikan waktu 2 minggu untuk pindah. Rumahnya akan dijual, dan dia tidak memperpanjang kontrak. Tapi kenapa tiba-tiba? Tanyaku. Katanya sudah diberitahu sebulan yang lalu, tapi ibu pikir itu hanya ancaman kosong. Sekarang sudah dapat surat peringatan terakhir. Aku duduk, mencerna informasi ini. Di satu sisi, ada perasaan puas bahwa karma mulai bekerja. Tapi di sisi lain, hatiku merasa iba. Jadi dia harus pindah dalam 2 minggu. Mas Dian mengangguk. Dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Katanya semua keluarganya, yang selama ini mendukungnya di media sosial, pada punya alasan untuk tidak bisa menampungnya. Paman Heru bilang rumahnya penuh. Bibi Sari bilang sedang renovasi. Jadi sekarang dia ingat pada kita? Tanyaku dengan nada sedikit sinis. Dia minta untuk tinggal sementara di sini. Katanya cuma sampai dapat rumah kontrakan baru. Ruang keluarga mendadak hening. Aku memandangi rumah kami, tempat yang sudah kami pertahankan dengan susah payah, yang setiap sudutnya adalah bukti perjuangan kami. Kamu mau dia tinggal di sini? Setelah semua yang dia lakukan pada kita? Setelah menghancurkan reputasi kita di depan semua orang? Mas Dian menarik napas dalam. Aku tidak tahu, Din. Di satu sisi, dia ibuku. Tapi di sisi lain, aku tidak mau mengorbankan kedamaian yang sudah susah payah kita bangun kembali. Malam itu kami berdiskusi panjang. Baim sudah tidur, dan kami duduk di teras dengan secangkir teh. Seperti yang sering kami lakukan sejak kami memutuskan untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi. Kalau kita menolak, dia akan bilang kita tidak punya hati, kata Mas Dian. Tapi kalau kita terima, aku tahat rumah kita akan kembali menjadi medan perang. Aku mengerti dia dalam situasi sulit, Mas. Tapi kita tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Dia belum sekalipun minta maaf atau mengakui bahwa tuduhannya selama ini salah. Jadi apa saranmu? Aku berpikir sejenak. Kita tawarkan bantuan, tapi dengan syarat. Kita bisa bantu carikan rumah kontrakan yang lain, atau bayarkan depositnya. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini. Dia mengangguk pelan. Itu masuk akal. Tapi apakah kamu yakin dia akan menerima? Kita harus tegas, Mas. Ini adalah batasan yang kita buat untuk melindungi keluarga kita. Keesokan harinya, kami mengunjungi Bu Risma di rumah kontrakannya yang soon to be vacated. Rumah itu berantakan, dengan kardus-kardus di mana-mana. Dia terlihat lebih tua dari yang kami ingat, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan postur yang membungkuk. Terima kasih sudah datang, katanya, suaranya lemah. Tidak ada lagi ketegasan atau kemarahan yang biasa terpancar darinya. Kami dengar ibu dalam kesulitan, kata Mas Dian. Kami ingin menawarkan bantuan. Matanya berbinar. Jadi kalian mau ibu pindah ke rumah kalian? Tidak, jawabku dengan tegas tapi sopan.
Tapi kami akan mencarikan ibu rumah kontrakan yang lain, dan kami yang akan bayar deposit serta sewa 3 bulan pertama. Wajahnya berubah. Tapi lebih praktis kalau ibu tinggal dengan kalian. Lebih hemat, dan ibu bisa dekat dengan cucu. Maaf, ibu, kata Mas Dian dengan suara lembut tapi tegas. Kami sudah memutuskan bahwa yang terbaik untuk semua pihak adalah ibu punya tempat sendiri. Jadi kalian masih menyimpan dendam? Suaranya mulai meninggi. Masih tidak bisa memaafkan ibu. Ini bukan soal dendam, ibu, jawabku. Ini soal menjaga hubungan yang sehat. Selama ini, setiap kali kita tinggal bersama, selalu ada konflik. Kami tidak mau hal itu terulang. Tapi sekarang beda. Ibu janji tidak akan ikut campur lagi. Mas Dian menghela napas. Ibu, kami butuh waktu untuk mempercayai itu. Dan untuk sementara, yang terbaik adalah kita punya ruang masing-masing. Bu Risma terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Jadi ini balas dendam kalian? Membiarkan ibu kesulitan seperti ini? Bukan balas dendam, ibu, kataku. Ini adalah konsekuensi. Ibu ingat ketika kami memutuskan untuk tidak memberitahu tentang rumah ini? Itu karena kami tahu ibu akan menuntut hal-hal yang tidak wajar. Dan ternyata benar. Sekarang, setelah semua yang terjadi, ibu harus memahami bahwa kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Dia menatap kami bergantian, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di matanya. Ibu minta maaf untuk semua yang terjadi. Kami terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata maaf sejak konflik dimulai. Tapi maaf saja tidak cukup, ibu, kata Mas Dian. Kami butuh bukti. Dan buktinya adalah dengan menghormati batasan yang kami buat. Akhirnya, dengan berat hati, dia menerima tawaran kami. Kami menghabiskan akhir pekan berikutnya membantu mencarikan rumah kontrakan kecil yang layak di daerah yang tidak terlalu jauh dari kami. Kami membayar uang muka dan sewa 3 bulan di muka. Saat hari pindah tiba, kami membantu mengepak dan memindahkan barang-barangnya. Tidak banyak yang dia miliki, furnitur sederhana dan beberapa kenangan keluarga. Saat kami berdiri di depan rumah kontrakan barunya yang jauh lebih sederhana dari tempat tinggalnya sebelumnya, Bu Risma memandangi kami dengan ekspresi yang sulit kubaca. Rumah kalian memang pantas untuk kalian, katanya tiba-tiba. Ibu lihat sendiri bagaimana kalian bekerja keras untuk itu. Kami hanya mengangguk, tidak yakin bagaimana menanggapi itu. Mungkin ibu salah selama ini, ucapnya pelan sebelum masuk ke rumah barunya. Di perjalanan pulang, Mas Dian memegang tanganku. Apakah kita terlalu keras padanya? Kita adil, Mas. Kita membantunya tanpa mengorbankan keluarga kita sendiri. Itu yang terpenting. Karma mungkin telah bekerja dengan caranya sendiri. Bu Risma akhirnya merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat yang pasti, seperti ancaman yang pernah dia lontarkan pada kami dulu. Tapi justru dalam momen ini, kami memilih untuk tidak membalas dendam. Kami memilih untuk membantu dengan cara yang tidak merugikan diri kami sendiri. Rumah kami tetap menjadi tempat yang damai. Dan kali ini, kami berhasil mempertahankannya tanpa harus menjadi kejam. Kami belajar bahwa kadang-kadang, karma terbaik adalah ketika kita bisa tetap menjadi orang baik meskipun diperlakukan tidak baik. Setelah membantu Bu Risma pindah ke rumah kontrakan barunya, kami berharap kehidupan akan kembali tenang. Namun, ternyata bantuan finansial yang kami berikan justru membuka pintu baru bagi intervensinya. Hanya dalam waktu 2 minggu, telepon-telepon dan kunjungan yang selama ini kami hindari mulai kembali terjadi, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Suatu Sabtu sore, bel rumah berbunyi. Dari jendela, kulihat Bu Risma berdiri di depan pagar dengan tas belanja di tangan. Ibu bawa martabak manis, katanya saat kubuka pintu, dengan senyum yang agak dipaksakan. Bisa ibu masuk sebentar? Aku menghela napas halus. Silakan, Bu. Dia masuk dan langsung menuju dapur, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Wah, dapur sudah ditata berbeda ya? Kok kursi barunya ditaruh di sini? Sebaiknya di sudut sana biar tidak menghalangi jalan. Kami sudah cocok dengan penataan seperti ini, Bu, jawabku, berusaha sopan.
Saat Mas Dian turun dari lantai 2, wajahnya menunjukkan keheranan. "Ibu, ada apa?" "Cuma ingin berkunjung saja. Sekalian lihat cucu." "Baim di mana?" "Dia sedang tidur siang, Bu," jawabku. "Sedang kurang enak badan." "Oh, sakit? Pasti karena AC-nya terlalu dingin. Ibu selalu bilang, jangan terlalu sering pakai AC, nanti anak jadi gampang sakit." Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam, diisi dengan komentar-komentar kecil tentang penataan rumah kami, cara kami merawat Baim, hingga pola makan kami. Meski tidak se-ekstrem dulu, rasanya masih seperti inspeksi. Setelah dia pergi, Mas Dian menghela napas panjang. Rasanya seperti deja vu. "Ini yang aku khawatirkan, Mas. Dia mulai merasa punya akses lagi ke kehidupan kita." Masalah menjadi lebih serius ketika, seminggu kemudian, Bu Risma menelepon dengan suara panik. "Dian, pompa air di rumah ibu rusak. Tukangnya bilang harus diganti. Harganya 3 juta. Ibu tidak punya uang sebanyak itu." Mas Dian menutup telepon dengan wajah muram. "Pompa airnya rusak. Dia minta uang 3 juta. Kita baru saja membayar uang muka dan 3 bulan sewanya, Mas. Dan kita juga punya tanggungan lain." "Aku tahu. Tapi kita tidak bisa membiarkannya tanpa air." Akhirnya, kami memutuskan untuk membantunya. Tapi 2 hari kemudian, dia menelepon lagi. "Kulkas ibu tidak dingin. Katanya harus ganti freon." Kali ini, Mas Dian lebih tegas. "Ibu, kami tidak bisa terus-terusan membiayai perbaikan rumah ibu. Kami juga punya kebutuhan sendiri. Tapi kalian kan mampu? Lihat saja rumah kalian yang mewah itu. Masa untuk ibumu sendiri pelit?" Percakapan itu berakhir dengan nada tidak menyenangkan. Malamnya, kami berdiskusi serius. "Kita harus menetapkan batasan yang jelas, Mas," kataku. "Bantuan finansial yang kita berikan sudah cukup besar. Jika terus seperti ini, kita akan terjebak dalam pola yang sama. Tapi bagaimana caranya menolak tanpa terlihat kejam? Kita buat aturan yang jelas. Kita akan bantu untuk kebutuhan pokok, tapi untuk hal-hal lain, dia harus mengatur sendiri." Keesokan harinya, Mas Dian mengunjungi Bu Risma untuk berbicara dari hati ke hati. "Ibu, kami ingin membantu ibu, tapi kami perlu menetapkan batasan, mulainya dengan hati-hati." "Batasan? Maksudmu?" Wajah Bu Risma langsung berkerut. "Kami akan bertanggung jawab untuk sewa rumah ibu selama 6 bulan ke depan. Tapi untuk biaya hidup dan perbaikan rumah, ibu harus mengatur sendiri. Kami juga akan memberi tunjangan bulanan yang wajar, tapi tidak bisa memenuhi semua permintaan ibu." "Ini karena Dinda, kan?" Suaranya mulai meninggi. "Dia yang tidak mau kamu membantu ibumu sendiri." "Tidak, Ibu. Ini keputusan kami berdua. Dan ini bukan karena tidak sayang, tapi karena kami juga punya tanggung jawab pada keluarga kami sendiri." "Keluarga kamu? Ibu ini bagian dari keluarga kamu? Atau kamu sudah tidak menganggap ibu sebagai keluarga lagi?" Percakapan itu kembali berakhir dengan ketegangan. Bu Risma tidak bisa menerima bahwa bantuan kami memiliki batasan. Beberapa hari kemudian, kami mendapat telepon dari Paman Heru. "Dian, dengar-dengar kamu memberikan batasan pada bantuan untuk ibumu? Itu tidak pantas, Nak. Dia ibumu. Kamu harusnya membantu semampumu tanpa syarat." Mas Dian menjelaskan situasinya dengan sabar. Tapi seperti biasa, Paman Heru sudah memiliki opininya sendiri. Malam itu, Mas Dian tampak sangat lelah. "Kadang-kadang aku merasa seperti terjepit, Din. Di satu sisi, aku ingin membantu ibu. Di sisi lain, aku tahu kita harus melindungi keluarga kita. Kita sudah membuat keputusan yang tepat, Mas. Membantu tidak berarti harus mengorbankan segala sesuatu. Kamu ingat dulu kita mulai dari mana? Kontrakan kecil, furnitur seadanya. Ibu juga harus belajar mandiri. Tapi melihatnya hidup sederhana di kontrakan yang kecil, rasanya sakit. Aku tahu. Tapi ini konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan kita masih membantunya, hanya dengan cara yang lebih sehat. Keputusan untuk menetapkan batasan memang terasa sulit,
terutama bagi Mas Dian yang terbiasa menuruti segala keinginan ibunya. Tapi ini adalah langkah yang necessary untuk melindungi keluarga kecil kami. Yang mengejutkan, justru dalam kesulitan ini, Bu Risma perlahan mulai belajar. 2 minggu kemudian, dia menelepon dengan berita bahwa dia telah menemukan pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga toko. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup ibu, katanya, dengan nada yang sedikit bangga. Bagus sekali, Ibu, puji Mas Dian. Kami bangga pada Ibu. Mungkin inilah pelajaran yang perlu dipelajari semua pihak, bahwa bantuan terbaik bukanlah yang membuat seseorang tergantung, tapi yang memberdayakan. Dan bahwa terkadang, keputusan yang terasa sulit dan tidak populer justru adalah yang paling baik untuk semua pihak dalam jangka panjang. Rumah kami akhirnya benar-benar menjadi tempat kedamaian, bukan karena kami mengusir Bu Risma dari kehidupan kami, tapi karena kami berhasil menciptakan hubungan yang sehat dengan batasan yang jelas. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa seperti keluarga yang benar-benar mandiri dan dewasa. Musim hujan datang dengan derasnya, membawa udara lembab dan dingin yang menyusup hingga ke tulang. Di rumah kontrakan Bu Risma yang sederhana, atapnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bocor di beberapa sudut, membuatnya harus menaruh ember-ember kecil di dalam rumah. Pekerjaan paruh waktunya sebagai penjaga toko juga tidak sepenuhnya mulus. Sebagai karyawan baru yang sudah berusia lanjut, dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari manajer yang jauh lebih muda darinya. Suatu malam, hujan turun dengan intensitas yang luar biasa. Telepon kami berdering sekitar pukul 11 malam. Suara Bu Risma di seberang terdengar lemah dan putus asa. Dian, atap rumah ibu bocor di mana-mana. Kasur ibu sudah basah, tidak ada tempat yang kering. Kami segera berangkat ke rumahnya. Pemandangan yang kami lihat membuat hati kami tersentuh. Rumah kontrakan yang sudah tua itu memang dalam kondisi memprihatinkan. Air merembes dari plafon di 3 titik berbeda, dan lantai sudah berbecak dengan genangan air. Bu Risma terlihat lebih tua dan rapuh dengan rambut yang basah dan wajah yang lelah. "Kenapa tidak bilang lebih awal, Bu?" tanya Mas Dian sambil membantu mengangkat kasur yang basah. Dulu ibu selalu bilang kalian pelit dan tidak peduli. Tapi sekarang ibu sadar, ibu yang salah. Air mata mulai menggenang di matanya. "Malu, Dian. Ibu malu mengakui bahwa kalian benar." Aku membantu membersihkan genangan air sambil diam-diam memperhatikan interaksi mereka. Ada perubahan yang halus dalam sikap Bu Risma, tidak lagi penuh tuntutan, tapi lebih pada penerimaan. "Ayo ibu ikut ke rumah kami dulu," ajak Mas Dian. "Bisa tidur di kamar tamu." Tapi Bu Risma menggeleng. Tidak perlu. Ini sudah konsekuensi pilihan ibu. Dulu ibu mau merebut rumah kalian. Sekarang ibu harus terima tinggal di tempat seperti ini. Kami akhirnya membawanya ke rumah kami untuk malam itu, dengan perjanjian bahwa besok kami akan membantu memperbaiki atapnya. Keesokan harinya, sambil menunggu tukang, kami duduk bersama di ruang keluarga. "Rumah kalian memang pantas untuk kalian," ucap Bu Risma tiba-tiba, matanya memandang sekeliling ruangan. "Dulu ibu iri. Ibu pikir, kenapa kalian bisa punya segalanya sementara ibu harus berjuang sendiri? Tapi sekarang ibu mengerti, kalian bekerja keras untuk ini." Mas Dian memandang ibunya dengan heran. "Ibu?" "Bekerja paruh waktu di toko itu membuka mata ibu," lanjutnya dengan suara bergetar. "Dihina atasan yang umurnya sebaya anak ibu, digaji kecil, harus berdiri berjam-jam. Ibu baru paham bagaimana rasanya berjuang dari bawah." Dia menatap tangannya yang sudah berkerut. "Selama ini ibu hanya menuntut, tidak pernah menghargai perjuangan kalian. Ibu pikir karena kamu anak ibu, sudah kewajibanmu untuk membahagiakan ibu." Aku duduk diam, mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan karena akhirnya dia mengerti. Di sisi lain, ada rasa iba melihatnya harus melalui jalan yang sulit untuk sampai pada pemahaman ini. "Tapi ibu berterima kasih," katanya, kini menatapku langsung. "Terima kasih sudah tegas pada ibu. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah belajar mandiri." "Kami tidak membenci ibu," kataku lembut. "Kami hanya ingin ibu memahami bahwa kami juga punya kehidupan kami sendiri." Dia mengangguk, air mata akhirnya menetes.
Ibu minta maaf, Dinda. Untuk semua, untuk fitnah di media sosial, untuk kata-kata kasar, untuk semua tuntutan tidak masuk akal ibu. Mendengar permintaan maaf yang tulus ini, rasanya seperti beban berat yang akhirnya terlepas dari pundak kami. Sudah ibu maafkan, Bu, jawabku, dan kali ini, kata-kata itu keluar dengan tulus. Dalam beberapa hari berikutnya, sementara atap rumahnya diperbaiki, Bu Risma tinggal di kamar tamu kami. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Dia tidak lagi memberi komentar tentang penataan rumah atau cara kami mengasuh Baim. Dia bahkan membantu menyapu halaman dan memasak tanpa diminta. Suatu sore, aku mendapatinya sedang mengajari Baim membuat layang-layang di teras. Nenek dulu jago bikin layang-layang. Loh, ayahmu kecil dulu selalu minta dibuatkan, katanya pada cucunya dengan penuh kasih sayang. Baim yang biasanya agak takut padanya sekarang terlihat nyaman. Nenek, besok bikin yang lebih besar, ya? Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Mungkin inilah yang disebut pelajaran pahit. Kadang kita harus jatuh terlebih dahulu sebelum bisa bangkit sebagai pribadi yang lebih baik. Saat rumahnya sudah selesai diperbaiki dan kami mengantarnya pulang, Bu Risma memeluk kami bergantian. "Terima kasih sudah tidak meninggalkan ibu," bisiknya pada Mas Dian. "Kami tidak akan pernah meninggalkan ibu," jawabnya, memeluk erat. "Tapi tolong ingat, kami mencintai ibu dengan cara kami sendiri." Dia mengangguk, kini dengan pengertian yang tulus. "Ibu mengerti. Cinta yang sehat punya batasan." Pelajaran pahit yang dialami Bu Risma ternyata juga menjadi pelajaran berharga bagi kami. Kami belajar bahwa terkadang, membiarkan orang yang kita cintai mengalami konsekuensi dari tindakan mereka adalah bentuk cinta yang paling sulit tapi paling necessary. Dan bahwa pengampunan yang tulus hanya bisa datang setelah pengakuan yang jujur. Rumah kami kini tidak hanya menjadi simbol kemandirian finansial, tapi juga simbol kematangan emosional. Tempat di mana kami belajar tentang batasan, pengampunan, dan cinta yang tidak mengikat tapi membebaskan. 6 bulan telah berlalu sejak malam hujan deras yang membawa perubahan dalam hubungan kami dengan Bu Risma. Waktu itu bagai obat yang perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka lama, membentuk jaringan parut yang meski tetap terlihat, sudah tidak lagi perih. Suatu minggu pagi yang cerah, bel rumah berbunyi. Dari jendela kulihat Bu Risma berdiri dengan bingkisan kecil di tangan dan, yang membuatku terkejut, dengan senyum tulus yang selama ini jarang kami lihat. "Selamat pagi, Dinda," sapanya hangat saat kubuka pintu. Ibu bawa kue lapis yang baru saja ibu buat. Resep keluarga dari almarhumah ibuku. "Wah, terima kasih, Bu," jawabku, membukakan pintu lebar-lebar. "Silakan masuk." Perubahan dalam dirinya semakin terasa. Dia tidak lagi langsung mengkritik penataan rumah atau mencari-cari kesalahan. Sebaliknya, dia duduk dengan sopan di ruang tamu, menunggu untuk dijamu. "Baim di mana?" tanyanya dengan lembut. "Masih tidur, Bu. Kemarin main sampai larut dengan ayahnya," jawabku sambil menyiapkan teh. Mas Dian turun tak lama kemudian. Wajahnya cerah melihat ibunya. "Ibu, sudah lama tidak berkunjung." "Ibu sibuk dengan pekerjaan baru," jawabnya bangga. "Toko tempat ibu bekerja memberikan promosi menjadi supervisor shift. Sekarang ibu yang melatih karyawan baru." "Selamat, Bu," kata Mas Dian dengan tulus. "Ibu hebat. Semuanya berkat kalian," ucap Bu Risma, matanya berkaca-kaca. "Karena kalian mengajarkan ibu untuk mandiri. Dulu ibu pikir mandiri itu menyedihkan, sekarang ibu tahu mandiri itu membanggakan." Percakapan pagi itu mengalir dengan Bu Risma bercerita tentang pekerjaan barunya, tentang bagaimana dia belajar mengelola keuangan sendiri, bahkan tentang rencananya untuk mengikuti kursus komputer dasar. "Di usiaku ini, ibu baru sadar bahwa belajar tidak pernah ada kata terlambat," katanya sambil tertawa ringan. Saat Baim turun, dia langsung memeluk neneknya. "Nenek, kapan bikin layang-layang lagi?" "Besok kalau nenek libur, ya? Sekarang nenek harus kerja, sama seperti ayah dan ibumu." Perubahan itu tidak hanya terjadi pada Bu Risma. Dalam diriku dan Mas Dian juga terjadi transformasi. Kami belajar memaafkan tanpa syarat, memahami tanpa menghakimi. "Ibu,
kata Mas Dian suatu sore saat kami berkunjung ke rumah Bu Risma yang sekarang sudah rapi dan terawat. Kami punya ide. Bagaimana kalau akhir pekan depan kita jalan-jalan bersama? Ke kebun binatang, seperti dulu waktu aku kecil. Bu Risma terkejut. Tapi, bukankah kalian sibuk? Keluarga harus tetap menyempatkan waktu untuk bersama, jawabku, tersenyum. Apalagi sekarang kita sudah bisa menghabiskan waktu bersama dengan nyaman. Perjalanan ke kebun binatang pada hari Minggu berikutnya menjadi bukti nyata perubahan kami semua. Tidak ada tuntutan, tidak ada kritik, tidak ada ketegangan. Hanya tawa baim yang riang, obrolan santai, dan kebersamaan yang tulus. Di depan kandang jerapah, Bu Risma memegang tangan Mas Dian. Anakku, ibu benar-benar minta maaf untuk semua yang dulu. Ibu tidak menyangka kita bisa kembali akur seperti ini. Kita bukan kembali ke dulu, Ibu, jawab Mas Dian bijak. Kita menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sehat. Benar. Hubungan kami sekarang bukan hubungan dependensi yang beracun, melainkan hubungan saling menghormati antara orang dewasa yang mandiri. Bu Risma tidak lagi melihat kami sebagai sumber finansial, tapi sebagai keluarga yang saling mendukung secara emosional. Beberapa minggu kemudian, ketika kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-6, Bu Risma datang dengan kue buatannya sendiri dan hadiah sederhana berupa album foto yang berisi kenangan-kenangan kami selama ini. Ini untuk kalian, katanya dengan mata berbinar. Sebagai pengingat bahwa keluarga memang tidak selalu sempurna, tapi selalu bisa diperbaiki. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami bertiga, aku, Mas Dian, dan Bu Risma, duduk di teras menikmati angin malam. Rumah ini memang milik kalian, ucap Bu Risma tiba-tiba. Aku sekarang mengerti kenapa kalau dulu kalian mempertahankannya mati-matian. Ini bukan tentang fisik bangunannya, tapi tentang hak untuk membangun kehidupan sesuai impian kalian. Rumah ini akan selalu ada kamar untuk ibu, jawab Mas Dian. Tapi sebagai tamu yang dihormati, bukan sebagai pemilik. Dan itulah titik terang yang kami cari-cari selama ini. Sebuah keseimbangan antara bakti dan kemandirian, antara cinta dan batasan. Bu Risma akhirnya memahami bahwa cinta sejati tidak menuntut pengorbanan total, tapi menghormati ruang masing-masing. Kini, ketika aku berdiri di teras rumah kami, merasakan angin sepau-sepau dan mendengar tawa baim dari dalam rumah, aku tahu perjuangan kami tidak sia-sia. Rumah ini tetap menjadi istana kami, tapi sekarang, dengan jembatan yang telah dibangun kembali ke dunia luar. Sebuah istana dengan pintu yang terkadang terbuka untuk menyambut tamu, tapi selalu bisa ditutup untuk melindungi kedamaian di dalamnya. Kita berhasil, ya, Mas, bisikku pada Mas Dian yang datang berdiri di sampingku. Dia memegang erat tanganku. Iya, Din. Kita tidak hanya mempertahankan rumah ini, tapi juga berhasil memperbaiki sebuah hubungan yang sempat hampir hancur. Itu lebih berharga dari apapun. Dan dalam senja yang keemasan itu, kami berdiri bersama, bukan sebagai pemenang atau pecundang, tapi sebagai keluarga yang telah melalui badai dan menemukan kedamaian sejati di baliknya. Sebuah kedamaian yang tidak sempurna, tapi cukup kuat untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan.